Bab 33. Tepat ketika Zhang Jue dan Han Zhaixin berjalan cepat keluar dari rumah keluarga Ye, mereka melihat Ye Mo berdiri di pintu menunggu mereka. Kakak Ye, kamu tidak pergi. Kamu akan pergi ke sana bersama kami atau? Zhang Jue melihat Ye Mo dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dari lubuk hatinya, dia tidak ingin Ye Mo bertarung dengan Tan Jiao karena Tan Jiao sudah menjadi surga yang agung. Itu adalah alam yang legendaris. Tidak peduli seberapa kuat Ye Mo, dia tidak mungkin mencapai alam itu pada usia ini. Namun, dia tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Sebagai seorang seniman bela diri, jika Anda ditantang dan Anda tidak berani menghadapinya, akan sangat sulit bagi seniman bela diri untuk maju. Dan, dia juga tahu karakter Ye Mo. Ye Mo tersenyum, saudara Zhang, aku ingin membantumu mengobati lukamu. Aku sangat ingin membunuh orang tua itu sebelumnya, tetapi aku lupa. Kemudian, Ye Mo meraih pergelangan tangan Zhang Jue dan dengan cinya, dalam waktu kurang dari 10 menit, semua luka di tubuh Zhang Jue menghilang. Mengobati luka dengan ki batin, benarkah? Ye Mo, kamu sudah di level berapa? Zhang Jue menatap Ye Mo dengan heran. Han Zhaixin di samping juga mendengar perkataan Zhang Jue dan menatap Ye Mo dengan bingung. Konon, surga agung dapat menggunakan ki mereka untuk menyembuhkan luka. Apakah Ye Mo benar-benar surga agung? Aku tidak tahu apa kekuatanku saat ini, tetapi kita akan membicarakannya setelah aku membunuh Tan Jiao si tua bangka itu. Tetua Han dan Zhang Jue, terima kasih banyak kali ini. Ye Mo benar-benar tidak tahu berapa tingkat kekuatannya, tetapi dia sangat berterima kasih atas bantuan Zhang Jue. Meskipun tingkat kekuatan Zhang Jue terlalu rendah dan tidak banyak berbuat, fakta bahwa dia membelanya membuat Ye Mo menyetujuinya. Zhang Jue tersenyum malu dan berkata, sebenarnya aku tidak berbuat banyak. Tetua Tan terlalu kuat. Ia memikirkan tentang puluhan tahun kultivasi yang telah ia jalani. Dibandingkan dengan Tan Jiao, itu seperti lelucon. Ia juga merasa cukup kecewa. Ye Mo tersenyum polos, tidak ada yang hebat dari kekuatan kecilnya itu. Percayalah pada dirimu sendiri. Kamu akan segera melampauinya. Tunggu aku kembali. Aku pergi dulu. Ye Mo meninggalkan Zhang Jue dan Han Zhaixin dan segera berdiri di atas pedang terbang. Beberapa menit kemudian, dia sudah berada di puncak Gunung Tuo. Lebih dari 10 menit kemudian, Tan Jiao muncul di Gunung Tuo. Ia berbalik dan melihat, gunung itu kosong. Ia lalu mencibir, aku sengaja berjalan agak lambat, tetapi aku tetap tidak melihat bayangannya. Aku melebih-lebihkanmu. Namun sebelum dia selesai berbicara, suaranya tiba-tiba berhenti seperti seekor ayam yang lehernya dicekik. Ini karena dia melihat Ye Mo berdiri di puncak Gunung Tuo dan menatapnya dengan dingin. Jelas bahwa dia sudah lama berada di sini. Kau. Tan Jiao tercengang melihat Ye Mo. Kepercayaan dirinya yang meledak-ledak sebelumnya goyah dan punggungnya terasa sedikit dingin. Setelah mencapai surga yang agung, hatinya meledak dengan keyakinan dan merasa seperti berdiri di puncak dunia. Ini membuatnya tidak dapat menerima tantangan dari seorang Xiao Bei. Jadi, dia sangat marah pada Ye Mo. Namun sekarang, dia bahkan tidak tahu kapan Ye Mo datang. Dia mengambil rute terpendek tetapi bahkan tidak melihat Ye Mo melewatinya. Bahkan jika Ye Mo naik mobil, kecepatannya akan sama dengan kecepatannya. Dan, tidak mudah untuk naik ke sini dengan mobil. Kapan kamu datang? Tan Jiao bertanya tanpa daya. Suaranya datar. Tiba-tiba dia berpikir, apakah dia melakukan semuanya dengan benar? Ye Mo mencibir, kamu banyak bicara omong kosong. Cepat dan bertarung. Tan Jiao menyingkirkan pertanyaan itu dan mengeluarkan cambuknya lagi, bahkan jika kau lebih cepat dariku, memangnya kenapa? Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu seniman bela diri sejati. Kemudian, cambuk Tan Jiao mengeluarkan pola seperti gelombang dan menutupi langit yang bergerak ke arah Ye Mo. Ye Mo menatap cambuk Tan Jiao dan bertepuk tangan. Meskipun Tan Jiao adalah musuhnya, teknik cambuk orang tua ini benar-benar hebat. Sebelum Tan Jiao, ahli cambuk terkuat yang pernah dilihatnya adalah Xian Daois, tetapi dibandingkan dengan Tan Jiao, itu adalah permainan anak-anak. Setelah cambuk Tan Jiao keluar, cambuk itu berubah menjadi garis-garis gelombang dan tampak halus. Bahkan tidak ada suara cambuk itu menerjang udara, tetapi niat membunuh yang menyusup mengalir seperti gelombang. Ye Mo menghela napas. Jika dia masih tahap 3 sekarang, bahkan di puncak, dia harus berlari sejauh yang dia bisa dari Tan Jiao ini. Perbedaan antara tingkat surga dan bumi terlalu besar. Perbedaannya lebih besar dari tingkat bumi dan hitam. Ye Mo yakin bahwa jika tahap 4-nya tidak jauh lebih kuat dari tahap 4 sebelumnya, dia benar-benar tidak akan mampu berbuat apapun terhadap Tan Jiao ini, bahkan jika dia memiliki pedang terbang. Namun sekarang, di mata Ye Mo, Tan Jiao paling-paling hanya sedikit merepotkan. Sinar ungu menyala dan cambuk Tan Jiao dihalangi oleh pedang terbang Ye Mo. Benturan senjata itu menimbulkan suara melengking. Cambuk yang tadinya beriak-riak itu kembali mengeras. Sial, cambuk itu ditebas oleh pedang terbang itu dan Tan Jiao juga mundur beberapa langkah. Tan Jiao dikejutkan oleh petir di dalam hatinya. Orang-orang hanya bisa menghindari cambuknya yang tak berbayang. Tidak seorang pun tahu di mana cambuknya akan menyerang atau di mana itu. Namun Ye Mo tidak hanya bisa tahu tetapi juga menepis cambuknya. Bahkan tangannya terasa sakit karena guncangan itu. Tan Jiao menatap cambuknya dan tercengang. Ia segera menemukan sesuatu yang bahkan lebih sulit dipercaya. Cambuknya penuh dengan serpihan. Cambuknya benar-benar rusak. Cambuknya terbuat dari biji langka, yang bahkan dia sendiri tidak tahu apa itu, dengan urat ular naga di laut dalam. Konon ular naga itu akan berubah menjadi naga sungguhan beberapa tahun lagi. Meski ini hanya legenda, tapi itu memang urat ular naga. Jadi, dia mencintai cambuk itu seperti mencintai nyawanya sendiri. Namun, dalam satu pertarungan itu, cambuknya penuh dengan bekas luka. Meskipun tidak dalam, luka itu cukup untuk menyakiti hatinya. Kemudian, Tan Jiao menyadari fakta yang mengerikan. Saat itu, Ye Mo tampaknya tidak memegang pedangnya dengan tangannya. Bisakah dia benar-benar mengendalikan pedangnya? Ini adalah sesuatu di antara legenda. Bisakah Ye Mo melakukannya juga? Namun, kebencian terhadap cambuknya yang rusak segera menghentikannya untuk berpikir lagi.
Dia menatap Ye Mo dengan amarah yang tak terpuaskan. Beraninya dia merusak cambuknya. Ye Mo menatap Tan Jiao tanpa ekspresi, tetapi pikirannya terfokus pada cambuk Tan Jiao. Dia yakin cambuk itu terbuat dari bahan terbaik. Dia menggunakan esensi Qi dan pedang terbangnya, tetapi dia bahkan tidak bisa mematahkan cambuk itu. Dia hanya membuat beberapa tanda dangkal di atasnya. Ye Mo mencibir dan sekali lagi mengeluarkan pedang terbangnya. Kecepatannya 2 kali lebih cepat dari tahap ketiga. Tan Jiao baru saja melihat lempengan ungu dan ungu itu melesat ke tenggorokannya. Tan Jiao tiba-tiba jatuh ke dalam gua es dan terbangun. Itu adalah pedang terbang. Itu benar-benar pedang terbang. Ye Mo dapat mengendalikan pedang secara telepati untuk membunuh orang. Dia benar-benar dalam kondisi seperti itu. Ye Mo bahkan tidak berani berpikir lagi. Cambuknya dengan cepat melesat keluar dan berbenturan dengan pedang terbang Ye Mo. Dia terlempar kembali berkali-kali oleh kekuatan pedang terbang itu. Namun pedang terbang Ye Mo seperti hidup dan mengiris leher Tan Jiao dengan sudut yang tidak masuk akal. Ye Mo hendak memenggal kepala Tan Jiao. Di bawah keterkejutan seperti itu, Tan Jiao tidak berani lagi dipukul dengan pasif. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan kehilangan kepalanya. Dia melompat dari tempat itu dan bahkan tidak peduli dengan pedang terbang itu. Dia hanya mencambuk kepala Ye Mo. Dia ingin menggunakan kamikaze pada Ye Mo. Ye Mo mencibir dan dalam bayangan yang memacu, dia terbang dan menghilang puluhan meter jauhnya. Pedang terbangnya membawa kabut berdarah dan berputar sebelum muncul di atas kepala Ye Mo. Gemuruh, cambuk Tan Jiao menghantam tanah tempat Ye Mo berdiri sebelumnya. Cambuk sepanjang 1 meter itu benar-benar menghantam jurang selebar 10 meter dan sedalam 3 meter. Namun perut Tan Jiao terluka parah akibat tebasan pedang terbang Ye Mo. Jika dia tidak melompat sedikit lebih tinggi sebelumnya, pedang Ye Mo pasti sudah mengiris perutnya. Kamu suka bertingkah sombong ya? Ye Mo mencibir lagi dan pedang terbang di atas kepalanya tampak semakin membesar. Pada saat yang sama, pedang itu merobek udara hingga menembus kecepatan suara dan menghantam ke arah Tan Jiao. Tan Jiao melihat benda ungu besar itu menghantamnya dan hatinya langsung hancur. Dia baru menyadari bahwa Ye Mo bahkan tidak bertarung dengan kekuatan penuh sebelumnya. Ye Mo ini terlalu menakutkan. Dia bukan hanya tidak sebanding dengannya, tetapi jauh lebih rendah darinya. Namun, apapun yang dipikirkan Tan Jiao, pedang terbang Ye Mo menebas seperti pintu besar. Tan Jiao mengumpulkan semua kinya dan menghantamkan cambuknya ke arah massa ungu itu. Ledakan. Gemuruh. Cambuk Tan Jiao terpotong dan tubuhnya terhempas lebih dari 40 meter lagi oleh ledakan besar dan batu-batu yang berterbangan. Di tempat dia berdiri sebelumnya adalah jurang sedalam 13 meter yang dihancurkan oleh pedang terbang Ye Mo. Tan Jiao jatuh dari kejauhan dan menghantam puing-puing sambil terus memuntahkan darah. Jika cambuknya tidak menangkis pedang Ye Mo, dia pasti sudah mati sekarang. Ye Mo melambaikan tangan dan pedang terbang itu mendarat di tangannya. Dia menatap dingin ke arah Tan Jiao dan berjalan perlahan. Dia tahu bahwa Master Surga Agung juga tidak buruk tetapi bukan tandingannya saat ini. Namun, dia juga tahu bahwa Tan Jiao ini bukanlah seseorang yang kuat di antara para Master Surga Agung. Mungkin dia baru saja mencapai Surga Agung. Melihat Ye Mo berjalan perlahan, hati Tan Jiao seperti abu yang mati. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan surgawinya yang besar tidak sebanding dengan Ye Mo. Meskipun dia belum mengonsolidasikan keadaannya, dia sangat yakin bisa mencapai tingkat kekuatan seperti itu. Di matanya, orang lain hanyalah serangga, tetapi sekarang, dia menyadari siapa serangga itu. Dia pikir dia bisa membunuh Ye Mo dengan mudah, tetapi ternyata tidak. Tan Jiao masih tidak percaya bahwa dia telah kalah telak. Dia masih merasa bahwa Ye Mo tidak bertarung dengan kekuatan penuh. Dalam kondisi kekuatan seperti apa Ye Mo? Dia bisa mengendalikan pedang dengan kemauannya. Tan Jiao menatap pedang di tangan Ye Mo. Untuk pertama kalinya, dia merasa menyesal. Dia tidak menyangka akan langsung dibunuh begitu dia mencapai puncak dunia dan oleh seseorang yang masih sangat muda. Dia teringat kata-kata Luan Qingfeng, jangan menghina kemiskinan seorang pemuda. Ye Mo tidak perlu dihina, dia sudah melampauinya. Jika dia punya lebih banyak waktu, mungkin bahkan orang-orang sekte tersembunyi di dalam tidak akan sebanding dengannya. Tolong kasihanilah. Sosok abu-abu dengan cepat berhenti di depan Tan Jiao. Sosok itu adalah Luan Qingfeng. Meskipun dia menghentikan Ye Mo, hatinya hancur karena terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Tan Jiao sebenarnya bukan tandingan Ye Mo. Mereka bahkan menyamakan kedudukan dengan sangat cepat dan dia bahkan tidak melihat pertarungan itu. Lucu bagaimana dia berpikir tentang bagaimana membiarkan Tan Tua melepaskan Ye Mo. Sekarang, bukan apakah Tan Tua akan melepaskan Ye Mo tetapi apakah Ye Mo akan melepaskan Tan Tua. Ye Mo mencibir, Luan Qianbei, apakah menurutmu aku akan membiarkannya pergi? Dia berani membunuh saudara laki-laki dan perempuanku, dan aku akan mengasihaninya. Bajingan Tan, kau beruntung karena aku hanya membunuhmu hari ini. Jika aku kembali sedikit terlambat dan kau menyentuh Ye Ling dan Zifeng, dari manapun kau berasal, aku akan menghapus tempat itu ke tanah. Tan Jiao gemetar. Dia tahu bahwa Ye Mo tidak berbohong. Dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Jika dia mati, itu sudah cukup. Tetapi jika Ye Mo juga memusnahkan sekte asalnya, maka dia akan menjadi pendosa sektenya. Ye Mo, demi aku dan Han Tua, tolong lepaskan Tan Tua. Selama ini, Tan Tua telah melakukan banyak hal untuk negara. Luan Qingfeng tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan Ye Mo membunuh Tan Jiao. Jika Ye Mo melakukannya, maka konflik antara sekte tersembunyi dan negara akan meletus. Bagaimanapun, Tan Tua terbunuh di pasukan langit dan orang itu adalah instruktur Flying Snow. Ditambah lagi, Tan Jiao mencapai alam surga agung. Ini penting bagi negara dan sekte tersembunyi. Jika seorang guru surga agung terbunuh seperti ini, itu akan menjadi kerugian besar. Tan Jiao tidak berbicara. Ia sangat menyesal. Ia adalah teman baik Gong Zizai. Bertahun-tahun yang lalu, Song Yuanyu memberinya biji aneh yang memungkinkannya membuat cambuknya. Karena itu, ia berutang pada Song Yuanyu.
Ditambah lagi, ia mencapai surga yang agung dan ia sombong sehingga ia menganggap siapapun yang bukan surga yang agung tidak berharga. Namun hari ini, dia akhirnya menyadari bahwa bahkan setelah mencapai surga agung, dia hanya begitu-begitu saja. Dia masih seseorang yang bisa dibunuh Ye Mo kapan saja. Kesombongannya yang ekstrim untuk mencapai surga agung menghilang tanpa jejak dan pemikirannya menjadi logis lagi. Setidaknya dia bisa menyadari bahwa jika orang-orang Sekte Heliu tidak mencoba merampok koral darah dari Ye Mo, bagaimana mereka bisa dibunuh oleh Ye Mo? Itu semua karena sebelumnya dia menganggap Ye Mo hanyalah seekor serangga, dan baginya, seekor serangga tidak ada nilainya untuk dinilai benar atau salah. Ye Mo menggelengkan kepalanya, maaf, Luan Qianbei. Minggirlah. Aku harus membunuh orang ini. Luan Qingfeng tiba-tiba melangkah maju, jika kau akan membunuh Tan Tua, maka tolong bunuh aku juga. Jika kau membiarkan Tan Tua pergi kali ini, aku, Luan Qingfeng, bersumpah kepada surga bahwa selama aku berada di Beijing suatu hari nanti, aku akan memastikan keluarga Ye aman. Ye Mo tergerak. Dia tidak bisa selalu tinggal di Beijing. Meskipun dia bisa memusnahkan Sekte Heliu, ada banyak orang di sekte tersembunyi. Siapa tahu ada yang akan membencinya. Jika selama dia tidak di Beijing, sesuatu terjadi pada Ye Ling dan Zifeng, maka dia bahkan tidak akan bisa menyesalinya. Ditambah lagi, bahkan jika dia bisa membalas dendam pada akhirnya, apakah yang hilang akan kembali? Namun, dia benar-benar tidak ingin membiarkan Tan Jiao pergi begitu saja. Meskipun dia tahu bahwa pedang Qi miliknya telah memasuki dantian Tan Jiao sehingga dia tidak dapat berkembang sama sekali di masa depan. Namun, meskipun dia tetap di tempatnya, dia tetaplah seorang guru tingkat surga yang hebat. Dia khawatir membiarkan orang seperti itu tetap tinggal di Beijing. Tan Jiao benar-benar tidak ingin mati seperti itu. Dia baru saja mencapai surga besar dan bahkan tidak punya waktu untuk merasakan kegembiraan dan perubahan di surga besar dan dia akan mati di sini. Sekarang setelah Luan Qingfeng mengatakan sesuatu dan Ye Mo tampak ragu-ragu, dia langsung memiliki harapan. Pak Tan, ini hanya kesalahpahaman antara kamu dan Ye Mo. Kamu harus minta maaf. Luan Qingfeng melihat kekhawatiran Ye Mo. Dia tahu bahwa Ye Mo telah menyinggung terlalu banyak orang dan jika dia ada di luar, dia akan mengkhawatirkan anggota keluarganya. Tan Jiao berpikir apapun, ini adalah satu-satunya kesempatannya, dia tidak bisa lagi peduli dengan wajahnya dan segera berkata, aku, Tan Jiao, bersumpah bahwa jika aku masih hidup hari ini, aku tidak akan membiarkan orang-orang sekte tersembunyi berbuat sesuka hati mereka di Beijing. Aku juga akan mendukung ide King Feng. Jika aku mencabut sumpah ini, biarkan langit dan bumi menghancurkanku. Ye Mo mencibir. Orang tua ini masih ingin bersumpah di depan wajahnya. Dia tidak mengatakan melindungi keluarga Ye, tetapi malah mengatakan melindungi Beijing dan mendukung King Feng. Namun Ye Mo tidak menunjukkan hal ini karena ia memang memiliki beberapa kekhawatiran. Mudah baginya untuk membunuh Tan Jiao sekarang, tetapi jika ia melakukannya, Luan Qingfeng akan merasa tidak nyaman. Jika seseorang datang untuk menghancurkan keluarga Ye, ia tidak akan melakukan apapun. Meskipun Zhang Jue tidak buruk, ia masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan para master sekte tersembunyi. Dan, dia tidak bisa tinggal bersama Ye Ling dan Zifeng sepanjang waktu. Apakah dia bermaksud mengirim saudara laki-laki dan perempuannya ke sekte tersembunyi juga? Ini tidak realistis. Bahkan jika itu realistis, karena orang-orang sekte tersembunyi dapat menemukan mereka di Beijing, mereka juga dapat menemukan Serenity. Jika dia puas dalam jangka pendek dengan membunuh Tan Jiao, itu tidak sepadan. Berpikir tentang Serenity, Ye Mo langsung teringat pada Tang Beiwei. Dia harus segera menemuinya. Ye Mo, percayalah padaku dan Tan Tua. Aku yakin bahwa saat kau tidak di Beijing, selama aku dan Tan Tua ada di sini, keluarga Ye akan baik-baik saja. Hal seperti itu pasti tidak akan terjadi lagi. Tan Tua terlalu impulsif setelah mendengar teman lamanya terbunuh begitu dia meninggalkan pelatihan isolasi. Luan Qingfeng segera menambahkan. Ye Mo menatap Tan Jiao dengan dingin, baiklah, karena King Feng Qianbei sudah mengatakan ini, aku akan berhenti di sini. Namun, jika sesuatu terjadi pada kakak dan adikku lagi, maka jangan salahkan aku. Meskipun membunuh Tan Jiao sekarang sudah memuaskan, Ye Mo tidak bisa menjamin kepuasan ini dengan keselamatan saudara-saudaranya. Dengan dua guru seperti itu yang duduk di Beijing, itu jauh lebih baik daripada dia terus memikirkan mereka. Dan, Tan Jiao diresapi dengan pedang Qi-nya. Dia tidak akan membantunya menyelesaikannya. Kekuatan Tan Jiao hanya akan berkurang, bukan bertambah. Kemudian, Ye Mo melangkah keluar dan menghilang tanpa jejak. Tentu saja, dia sengaja melakukan ini agar Luan Qingfeng dan Tan Jiao tidak berani menarik kembali kata-kata mereka. Itu hanya sihir tembus pandang dan dia berdiri di atas pedang terbangnya dan pergi. Luan Qingfeng dan Tan Jiao menatap ke arah hilangnya Ye Mo dan ternganga lebar karena terkejut. Mereka tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Apakah dia melampaui surga yang agung? Aku belum pernah mendengar seni bela diri kuno memiliki cara seperti itu. Ini terlalu. Luan Qingfeng tergagap untuk menemukan kata yang tepat untuk menggambarkan tindakan Ye Mo. Tan Jiao juga menatap kosong ke tempat Ye Mo pergi. Dia akhirnya mengerti bahwa Ye Mo sama sekali tidak bertarung dengannya dengan kekuatan penuh. Dengan cara Ye Mo pergi, dia semakin yakin bahwa Ye Mo telah melampaui surga yang agung. Apakah dia makhluk di antara para legenda? Pak Tua Tan, kita bicarakan nanti saja. Ye Mo ini tidak sederhana. Luan Qingfeng menghela napas. Penatua Tan, Penatua Feng, apakah kalian sudah di sini? Ye Mo belum datang. Meskipun status Han Zhaixin sangat tinggi, dia tetap harus bersikap sopan di depan Tan Jiao dan Luan Qingfeng. Dia dan Zhang Jue baru saja tiba. Luan Qingfeng tersenyum pahit dan berkata, Ye Mo sudah datang dan pergi. Han Zhaixin melihat dua jurang yang dalam di tanah dan menduga bahwa keduanya telah bertarung. Tanpa sadar dia berkata, Ye Mo membantu Zhang Jue mengobati lukanya dan ditinggal 10 menit. Kupikir dia belum datang. Aku tidak menyangka dia sudah pergi. Apa? Kamu bilang Ye Mo menghabiskan 10 menit untuk merawat Zhang Jue sebelum dia datang. Tan Jiao bertanya dengan heran.
Han Zeixin mengangguk, ya, dia datang setelah merawat Zhang Jue. Namun, saya tidak menyangka kami tidak akan selamat karena kami langsung pergi. Untungnya tidak terjadi apa-apa, kalau tidak, kerugiannya akan besar. Tan Jiao bahkan lebih tidak percaya. Ye Mo memulai 10 menit lebih lambat darinya dan tetap tiba sebelum dia. Apa artinya ini? Tidak peduli kekuatan atau kecepatan, mereka tidak berada di level yang sama. Kakak, kau sudah kembali. Ye Ling berjalan ke halaman dan melihat Ye Mo masuk. Dia langsung berlari menghampiri dan menghela napas panjang lega. Dia mendengar kakeknya mengatakan bahwa orang yang melawan Ye Mo kemungkinan besar adalah pasukan langit yang legendaris. Jadi, dia sangat khawatir dan ketika dia melihat Ye Mo kembali sekarang, dia akhirnya merasa lega. Ye Mo menepuk kepalanya dan berkata, ayo kita pergi menemui Zifeng. Ye Zifeng memakan pil yang diberikan Ye Ling dan jelas pulih dengan cepat. Dia sangat senang melihat Ye Mo. Dia mendengar banyak tentang Ye Mo dari Ye Ling. Ye Mo membantu memeriksa kaki Zifeng lagi. Dengan pil kehidupan teratai, seharusnya tidak ada masalah. Namun karena Ye Zifeng bukan seorang kultivator Qi, ia membutuhkan waktu seminggu untuk pulih. Kakak, aku tidak bisa banyak membantumu di Ninghai. Terima kasih kali ini. Ye Zifeng selalu bersikap baik kepada Ye Mo dan dia tahu bahwa satu-satunya alasan Ye Mo bersedia kembali dan membantu keluarga Ye kali ini adalah karena dia dan Ye Ling. Dia bukan orang bodoh. Dia juga bisa tahu alasan kakek membiarkannya menjadi pemimpin keluarga, tetapi dia tidak menolaknya. Itu karena dia benar-benar ingin memimpin keluarga Ye menuju kejayaan dan membawa mereka ke tingkat yang baru. Ye Mo melambaikan tangannya, kita bersaudara. Tidak perlu mengatakan itu. Ditambah lagi, saat aku belajar di Ninghai, kau banyak membantuku. Terutama saat aku pergi, kau menyuruh Wang Ying untuk memberiku 20.000 itu. Aku tidak membawa uang sama sekali saat itu, 20.000 itu sangat membantuku. Dan, di masa depan, aku tidak akan sering kembali ke Beijing. Jika ada sesuatu, kau bisa meminta bantuan Zhang Jue. Ye Mo benar-benar merasa emosional. Saat pertama kali bangun, dia bahkan tidak punya uang untuk makan. Jika bukan Wang Ying yang memberinya 20.000, itu akan sangat sulit baginya. Tanpa uang itu, dia tidak akan bisa mencapai tahap 1 pengumpulan Qi. Tanpa mencapai tahap 1, dia tidak akan bisa menjual jimat dan tanpa itu, dia tidak akan punya sumber pendapatan. Jadi, bisa dikatakan bahwa 20.000 Ye Zifeng memberi Ye Mo dasar untuk bertahan hidup di dunia ini. Ye Ling mendengar ini dan matanya memerah. Dia memikirkan segala cara untuk melindungi Ye Mo dan agar tidak diketahui orang lain, dia bahkan dengan sengaja membencinya dan terus berusaha mencari masalah dengan Ye Mo dan Ye Zifeng. Uangnya yang sedikit itu semuanya ditipu oleh lawan-lawannya. Jika Ye Mo tidak kembali ke Beijing tepat waktu, dia tidak akan berani membayangkan seperti apa keadaannya nanti. Sekarang, mengingat bagaimana Ye Mo tinggal di Ninghai sendirian tanpa makanan untuk dimakan, dia merasa sangat buruk. Dia benar-benar terlalu naif sebelumnya. Ye Mo melihat wajah Ye Ling dan tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia segera memegang tangannya dan berkata, Ling, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Niatmu baik. Kamu dimanfaatkan orang lain hanya karena kamu tidak punya pengalaman bersosialisasi. Mulai sekarang, pikirkan dulu sebelum bertindak dan dengarkan Zifeng. Mehem. Pada saat ini, bersama saudara-saudaranya, Ye Ling merasakan perasaan yang telah lama hilang. Itu adalah perasaan keluarga. Dengan anggota keluarga, ada keluarga. Ye Zifeng tercengang dan berkata, kakak, aku sudah berkali-kali meminta Wang Ying memberimu uang, tetapi saat itu aku sendiri tidak punya banyak uang. Paling-paling aku hanya mengirim 1 atau 2.000. Aku tidak pernah membawakanmu 20.000. Ye Mo juga terkejut. Zifeng tidak memberikan ini padanya, tetapi siapa lagi yang akan berbaik hati memberinya uang selain saudara-saudaranya? Kakak, mungkinkah Wang Ying menyukaimu dan memberikannya kepadamu sendiri? Ye Ling tiba-tiba berkata. Ye Mo tersenyum dan menepuk kepala Ye Ling, jangan terlalu usil. Aneh kalau Wang Ying menyukaiku. Dia teringat Wang Ying yang riang itu. Dia bisa mengatakan apa saja di depannya. Kalau dia benar-benar menyukainya, dia tidak akan mengatakan bahwa Zifeng yang memberinya uang 20.000 itu, tetapi mengatakan bahwa itu adalah dia. Aku akan bertanya padanya saat aku kembali nanti. Zifeng, istirahatlah lebih banyak. Aku akan pergi malam ini. Mungkin akan butuh waktu sebelum aku kembali. Sedangkan untuk Ling, aku akan memperbaiki kalung dan gelangmu nanti. Ye Mo melihat kalung redup di leher Ye Ling. Meskipun bisa bertahan, kalung itu tidak bisa menahan setengah serangan dari master level bumi. Begitu Ye Mo mengatakan itu, rumah keluarga Ye tiba-tiba tampak ramai. Orang-orang terus datang untuk menyapa dan berkunjung. Ye Mo tidak tahu siapa orang-orang ini, tetapi dia menduga bahwa mereka mungkin adalah lingkaran kekuasaan Beijing. Telinga orang-orang ini benar-benar bagus. Dia baru saja memberi pelajaran kepada Sekte Heliu dan Tan Jiao dan orang-orang ini mendapat berita. Zhang Jue ada di sini. Ye Ling, bukakan pintu untuknya. Indra spiritual Ye Mo telah memindai Zhang Jue di luar. Ye Ling membuka pintu dan memang melihat Zhang Jue di luar. Ye Mo, apakah kau benar-benar hebat? Bahkan tetua Tan tidak sebanding denganmu. Kau benar-benar. Zhang Jue menatap Ye Ling dan Ye Zifeng yang menatapnya dengan kaget. Dia berhenti dengan malu dan menggaruk kepalanya. Ye Mo tersenyum, surga yang agung. Aku sendiri tidak tahu, tapi tidak apa-apa. Zhang Jue, saat aku tidak di Beijing, aku mungkin harus merepotkanmu untuk menjaga Ye Ling dan Zifeng. Zhang Jue segera menepuk dadanya dan berkata, jangan khawatir. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun menggertak Ye Ling dan Zifeng. Ye Mo mengangguk dan memberikan pil penambah energi kepada Zhang Jue dan berkata, pil ini setidaknya dapat membuatmu mencapai tahap tersier tingkat hitam dari tahap primer tingkat hitammu. Jika kamu memakannya di tahap tersier tingkat hitam, pil ini dapat membuatmu mencapai tingkat bumi. Zhang Jue memegang pil itu seolah-olah itu adalah harta karun yang sangat berharga. Dia melihatnya dan berseru, sehebat itukah? Apakah itu pil roh dari legenda?
Sekarang, dia tahu bahwa Ye Mo mungkin benar-benar seorang ahli surga yang hebat dan tidak akan meragukan sama sekali apa yang diberikan Ye Mo kepadanya. Pil peningkat energi. Ye Mo hampir tertawa. Pil peningkat energi mungkin adalah pil dengan kualitas terendah di seluruh alam kultivasi, tetapi seseorang menyebutnya pil peningkat energi. Jika ini tersebar, orang-orang akan tertawa terbahak-bahak. Zhang Jue melihat ponsel di ikat pinggangnya dan berkata, aku pulang dulu. Aku akan ikut minum denganmu nanti. Ye Mo melambaikan tangannya dan berkata, aku akan segera meninggalkan Beijing. Sampaikan salamku kepada tetua Han. Katakan padanya bahwa aku akan membantunya menemukan benda itu. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan wanita yang dibawa Han Yan terakhir kali? Ye Mo bertanya tentang Wendong. Zhang Jue segera berkata, dia baik-baik saja. Dia juga pulih dengan sangat cepat. Benih teratai salju itu memang bagus, tetapi caramu cukup mengagumkan. Setelah dia sembuh, dia pergi bersama Feng Tian yang datang untuk menemuinya. Aku tidak tahu kemana tepatnya mereka pergi, tetapi Han Yan tahu dan dia menyuruh mereka berdua pergi. Mendengar bahwa dia baik-baik saja, Ye Mo merasa lega. Ye Mo tidak terlalu peduli kemana dia pergi. Dia memutuskan untuk menyelamatkan hidupnya karena dia setia. Meskipun dia akan diinterogasi sampai mati, dia tidak ingin membocorkan informasinya. Ye Ling ingin bertanya tentang Ning Qingsui, tetapi Zhang Jue ada di sana dan tidak nyaman untuk bertanya. Sekarang setelah Zhang Jue pergi, dia langsung bertanya, kakak, bagaimana keadaan Qingsui sekarang? Apakah kamu sudah mengunjunginya? Ye Mo tidak ingin menyebutkan Qingsui, tetapi sekarang setelah Ye Ling bertanya, dia merasa sedikit murung. Iya, bagaimana keadaannya sekarang? Ada apa, kakak? Apa terjadi sesuatu antara kamu dan kakak Qingsui? Ye Ling tidak tahu bahwa Ning Qingsui telah kehilangan ingatannya. Ye Mo menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Setelah semua ini selesai, aku akan pergi menemuinya. Ye Ling tahu kalau Ye Mo menyembunyikan sesuatu, tapi karena kakaknya sudah berkata begitu, dia tidak bisa bertanya lagi, Mehem, bolehkah aku menemuinya? Ye Mo segera melambaikan tangannya, tidak perlu. Jangan tinggalkan Beijing selama waktu ini. Tunggu sampai aku kembali. Pada saat ini, yang paling aman baginya adalah tetap tinggal di Beijing. Setelah membantu Ye Ling dan Zifeng memperbaiki artefak perlindungan mereka, Ye Mo meninggalkan rumah besar itu. Meskipun dia terkenal di kalangan petinggi Beijing, dia sebenarnya tidak begitu mengenal Beijing. Dia hanya bertanya kepada Ye Ling dan sekarang tahu bahwa Wang Ling bekerja di perusahaan keluarganya. Selain datang untuk mengucapkan terima kasih, dia juga perlu bertanya siapa yang memberinya 20.000 itu. Ketika Ye Mo sampai di jalan, dia menemukan sebuah bar di jalan yang ramai. Bar itu bernama Dranghai Bar. Alasan dia memperhatikan bar ini adalah karena dia merasa bar ini tidak asing. Dia sepertinya pernah datang ke sini sebelumnya. Ye Mo segera teringat bahwa dia memang pernah ke bar ini. Saat pertama kali datang ke Beijing, Ni Suang-Suang mengundangnya ke bar ini. Dan, Ni Suang-Suang membunuh 2 orang di bar ini. Ye Mo menghentikannya saat dia menanggalkan pakaiannya dan memaksanya bersumpah bahwa dia tidak akan menaruh dendam terhadap Ye Ling. Namun, ketika Ni Suang-Suang meninggalkan kalimat yang mengatakan, aku masih perawan, Ye Mo masih tidak mengerti apa artinya sekarang. Dia tidak tahu mengapa Ni Suang-Suang mengatakan itu sebelum dia pergi tetapi dia merasa bahwa Ni Suang-Suang sangat menakutkan. Sama seperti Ni Wubian yang dia bunuh dan wanita berjubah merah di Chun'an. Mereka semua memiliki karakteristik yang sama, menakutkan, suram, dan kejam. Ye Mo menggelengkan kepalanya, tetapi Ni Suang-Suang menepati janjinya dan tidak melakukan apapun pada Ye Ling. Setelah dia berjalan melewati bar Dranghai, dia mengamati indera spiritualnya dengan santai dan terkejut saat mengetahui bahwa Ni Suang-Suang sebenarnya sedang duduk di dalam bar. Dia duduk di posisi yang sama persis seperti saat mereka bertemu. Sepertinya dia sudah duduk di sana dalam waktu yang lama. Apa yang dilakukan wanita ini di sini? Dia tidak akan percaya jika wanita itu jatuh cinta padanya hanya karena melihatnya 2 kali dan datang ke sini untuk mengenangnya. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa jahatnya wanita ini. Dia melihat ketidakpeduliannya saat dia membunuh. Dan kata-katanya, aku masih perawan. Meskipun dia tidak percaya bahwa dia masih perawan, dia tidak mengerti mengapa dia mengatakan itu. Ye Mo menyadari bahwa energi jahat dan suram di tubuhnya telah hilang. Dan, energi batinnya tidak stabil, wajahnya pucat. Jelas dia terluka parah. Dia memiliki luka yang sangat parah, mengapa dia tidak pergi mengobatinya? Mengapa dia minum di sini? Ye Mo langsung merasa aneh. Mengapa dia mengubah metode kultivasinya? Jika tidak, mengapa Qi di tubuhnya benar-benar berbeda dari sebelumnya? Ketika Ye Mo melihat Ni Wubian, dia curiga bahwa dia juga murid sekte 9 bulan. Sekarang setelah dia melihatnya, aura suramnya telah hilang dan ini cukup mencurigakan. Tepat ketika Ye Mo ingin masuk dan bertanya apakah dia anggota sekte itu, secercah kekejaman muncul di wajahnya saat dia berdiri dengan tiba-tiba. Ye Mo memperhatikan Ni Suang-Suang meninggalkan Dranghai Bar dan mengikutinya tanpa berpikir. Dia ingin melihat apa yang dilakukan wanita ini. Ye Mo mengikutinya, tetapi tidak pergi jauh sebelum dihentikan. Kamu Ye Mo? Orang yang menghentikannya bertanya dengan ragu. Ye Mo menatap wanita di depannya dan menyadari bahwa itu adalah orang yang akan ditemuinya hari ini. Tampaknya wanita itu menatapnya cukup lama sebelum menghentikannya, tetapi karena Ye Mo banyak berubah, dia tidak yakin. Melihat orang itu adalah Wang Ying, Ye Mo langsung tersenyum, ya, namaku Ye Mo, tetapi aku datang ke sini hari ini untuk suatu urusan denganmu. Kau benar-benar Ye Mo. Kau telah banyak berubah. Aku bahkan tidak mengenalimu. Terakhir kali aku mendengar Ye Ling berbicara tentangmu. Kau benar-benar datang ke Beijing. Wang Ying berseru dengan gembira. Meskipun Ye Mo terkenal, dia belum pernah mendengar tentang apa yang telah dilakukannya dan begitu pula banyak orang. Itu karena orang-orang yang berhubungan dengannya berada di liga yang sama sekali berbeda dengan orang-orang yang berhubungan dengan Ye Mo. Dan, Ye Ling tidak menceritakan hal-hal tentang Ye Mo kepada Wang Ying. Ngomong-ngomong, kamu bilang kamu mencariku, untuk apa?
Tapi Yemo, aku belum melihatmu selama lebih dari setahun dan kamu menjadi sangat tampan. Apakah Ning Qingsui itu mencampakkanmu? Bagaimana kalau membiarkanku menjadi pacarmu? Wang Ying masih sangat riang tetapi Yemo akhirnya merasakan sedikit keakraban. Tidak penting. Waktu aku kuliah di Universitas Ninghai, kamu banyak membantuku jadi aku datang untuk berterima kasih. Soal pacar, tidak usah dipikirin, aku tidak sanggup punya cewek kaya sepertimu. Wang Ying melambaikan tangannya dengan murah hati, tidak apa-apa. Jangan bahas itu. Ayo pergi, kakak akan mentraktirmu makan besar. Kemudian, Wang Ying menarik Yemo dan memanggil taksi. Ia lalu menoleh ke arah Yemo, jangan kira aku tidak punya mobil. Aku akan segera membeli mobil. Jika kamu tidak punya tempat lain untuk dituju, tinggallah saja di Beijing bersamaku. Aku akan mencarikan sesuatu untukmu. Wang Ying berkata dengan tulus. Ia tahu bahwa Yemo tidak diterima di keluarga Ye dan tahu bahwa ia tidak punya koneksi yang baik. Ia hanya berusaha membantunya. Yemo tiba-tiba teringat tentang Ni Suang-Suang dan memindai indera spiritualnya tetapi dia tidak dapat melihat apapun. Biasanya, Yemo akan berterima kasih kepada Wang Ying yang mentraktirnya makanan dan akan pergi, tetapi hari ini, dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan sehingga dia hanya bisa menolaknya. Wang Ying, ayo pergi. Kenapa kamu masih di sini? Ayo pergi luo-luo malam ini. Aku beritahu kamu bahwa Qi Xuanfeng juga akan pergi. Pada saat ini, seorang wanita keluar dari gedung kantor di belakang Wang Ying dan berkata. Dia tanpa sadar menatap Yemo dan Wang Ying, bertanya-tanya apa hubungan mereka dan siapa Yemo. Wang Ying langsung bersorak gembira, benarkah, maksudmu Qi Xuanfeng benar-benar akan pergi malam ini? Buat apa aku berbohong padamu? Wang Ying berkata dengan nada meminta maaf kepada Yemo, maaf, aku tidak bisa mengundangmu makan malam-malam ini. Lain kali. Ini nomor teleponku. Jangan lupa meneleponku. Sanshan, ayo kita pergi bersama. Yemo mengambil kartu nama itu dan berkata, baiklah, lain kali saja. Tapi, omong-omong, aku ingin bertanya, terakhir kali kamu memberiku 20.000, siapa yang menyuruhmu melakukannya? Ini Li Mumei. Aku pergi, Yemo. Kemudian, Wang Ying dan wanita itu naik ke mobil dan menghilang. Itu Li Mumei. Ulang Yemo tetapi dia segera mengerti bahwa Li Mumei tidak akan memberinya uang. Satu-satunya kemungkinan adalah Ning Qingsui yang menyuruhnya melakukannya. Meskipun dia tahu bahwa Ning Qingsui menggunakannya sebagai tameng dan 20.000 itu adalah kompensasinya, Yemo sangat berterima kasih. Bagi Yemo, dia tidak kehilangan apapun dan dia benar-benar membutuhkan uang saat itu. Jika dia tidak berhubungan lagi dengan Ning Qingsui nanti, dia paling-paling hanya akan berterima kasih padanya, tetapi sekarang, hal itu kembali membangkitkan kenangannya tentang Ning Qingsui. Qingsui. Yemo bergumam dan teringat pada Sen Nong Jia, puncak di Tuo. Seorang gadis yang mempertaruhkan nyawanya untuk menemukannya. Bagaimana dia bisa melupakannya? Bagaimana dia bisa begitu tidak berperasaan? Apakah dia tidak memiliki ingatan sama sekali? Yemo tidak lagi berminat mencari Ni Suang-Suang. Ia berjalan tanpa arah di jalanan Beijing sambil mengingat semua detail peristiwa yang relevan di Sen Nong Jia, di dasar tebing. Ia memikirkan rumput hati perak kecil di halaman Ninghai dan noda darah di rumput hati perak itu. Mungkin aku harus kembali ke Ninghai untuk melihatnya. Yemo bergumam lagi. Yemo tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan ketika kerumunan di depannya mengganggu pikirannya tentang Ning Qingsui. Dia menemukan bahwa dia sudah tiba di Sungai Yan tanpa disadari. Sungai Yan dan Danau Mi yang di Beijing tidak berpotongan. Keduanya merupakan tempat yang terkenal. Orang-orang yang tinggal di sekitar Danau Mi yang semuanya adalah orang kaya dan berkuasa sehingga danau itu juga disebut danau orang kaya. Sementara itu, hanya ada sedikit orang di sekitar Sungai Yan. Mereka yang tinggal di sini biasanya adalah orang luar. Meskipun danau itu tidak memiliki nama danau kemiskinan, danau itu tidak jauh berbeda. Pada saat ini, Yemo tiba di Sungai Yan dan orang-orang berkumpul di sekitar mayat. Yemo memindai indera spiritualnya. Pemuda itu berusia 20-an. Wajahnya pucat, tetapi yang menakutkan adalah matanya tidak terpejam dan ekspresi ketakutannya tetap ada di wajahnya. Ah, Yemo, ini kamu. Aku Xiao Lei. Apa kamu ingat aku? Seorang wartawan wanita berteriak kegirangan dan berjalan cepat ke arah Yemo. Yemo melihat Xiao Lei yang sedikit kurus dan teringat bagaimana dia pergi ke Flowing Snake dan Sen Nong Jia sendirian untuk wawancara dan tidak dapat menahan tawa, tentu saja aku ingat. Apakah kamu wartawan hebat Xiao yang selalu menjadi yang pertama berlari ke garis depan? Aku tidak menyangka kamu akan meliput insiden sekecil itu. Wajah Xiao Lei tampak sedikit sedih, tetapi dia segera pulih, ini bukan hal kecil. Semua orang meninggal dengan cara yang sama. Ekspresi ketakutan. Aku telah mengikuti regu kriminal selama lebih dari sebulan, tetapi kami tidak memiliki petunjuk sama sekali. Jangan bicarakan ini. Apakah kamu bebas malam ini? Malam ini. Yemo ragu-ragu dan berkata, aku akan meninggalkan Beijing malam ini jadi aku tidak bebas. Xiao Lei tampak sedikit kecewa. Akhirnya dia bertemu Yemo, tetapi Yemo berkata dia tidak punya waktu luang. Dia menatap Yemo dengan ragu dan berkata, Yemo, aku hanya ingin mentraktirmu makan malam sekali. Aku sangat berterima kasih untuk terakhir kalinya, jadi. Yemo tersenyum, tidak perlu, haha. Kamu sudah melakukannya terakhir kali kita pergi ke Sen Nong Jia. Lain kali, aku akan mentraktirmu makan malam, tetapi aku sangat sibuk hari ini. Xiao Lei. Sudah ada orang-orang di kerumunan yang memanggilnya. Xiao Lei menatap Yemo tanpa daya, baiklah kalau begitu, lain kali saja, tapi lain kali kamu tidak boleh bilang kalau kamu sibuk lagi. Yemo menatap Xiao Lei cukup lama, hingga wajah Xiao Lei memerah, lalu tiba-tiba berkata, berikan tanganmu padaku. Xiao Lei ragu-ragu untuk waktu yang lama dan menatap Yemo dengan bingung. Yemo tertawa canggung, maaf, aku terlalu blak-blakan.
Apa kau memperhatikan di mana orang-orang biasanya meninggal? Xiao Lei melihat sekelilingnya dengan gugup dan tiba-tiba mengulurkan tangannya di depan Yemo, tidak apa-apa, ini. Seolah-olah tangannya hanyalah sesuatu yang bisa ia berikan kepada Yemo. Yemo tidak menolak, tetapi dia tidak memegang tangannya. Sebaliknya, dia memegang pergelangan tangannya. Xiao Lei tersipu dan ingin melawan. Dia tidak mengerti mengapa Yemo melakukan ini. Dalam kesannya, Yemo adalah orang yang sangat tradisional. Bahkan jika tidak ada orang di sini, dia tidak akan melakukan hal seperti itu, apalagi dengan begitu banyak orang. Indra spiritual Yemo merasakan ada sejumlah besar aura suram di dalam tubuh Xiao Lei, sama seperti Zuo Yangqing sebelumnya. Dia langsung tahu bahwa Xiao Lei telah diserbu oleh aura suram ini. Jika ini terus meningkat, cepat atau lambat dia akan mati. Bahkan jika tidak, dia akan sakit parah. Karena dia pernah mengalaminya dan orang itu adalah orang yang dikenalnya, Yemo tidak keberatan untuk membantunya. Jika dia tidak setuju untuk mengulurkan tangannya, tidak apa-apa. Xiao Lei bukanlah Zuo Yangqing. Zuo Yangqing adalah keponakan Zuo Aiguo, jadi dia akan membantu. Jika Xiao Lei tidak mengulurkan tangannya, dia tidak akan membantunya. Energi suram itu segera dipaksa keluar dari tubuhnya oleh Yemo. Xiao Lei juga merasa dia tampak lebih energi dan ringan. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Yemo tampaknya sedang merawatnya. Ketika Yemo melepaskannya, dia langsung bertanya, Yemo, apakah ada yang salah denganku? Yemo mengangguk, ya, cobalah untuk tidak menyentuh mayat-mayat ini. Mayat-mayat ini baru saja mati dan mereka memiliki sedikit aura suram di tubuh mereka. Setelah kamu menyentuhnya, aura suram yang mematikan ini akan menyerang tubuhmu. Sekali atau dua kali tidak apa-apa, tetapi kamu pasti yang pertama kali datang ke tempat kejadian. Jika ini terus berlanjut dan jika kekebalan tubuhmu lemah, maka kamu akan menjadi sangat sakit atau bahkan mungkin mati. Hah. Xiao Lei tertegun cukup lama sebelum berkata, tidak heran akhir-akhir ini aku terus merasa sakit dan setelah apa yang kau lakukan padaku tadi, aku merasa jauh lebih ringan. Jadi begitulah. Kau menyelamatkanku lagi. Terima kasih, Yemo. Yemo mengerutkan kening. Dia baru saja menemukan beberapa petunjuk dan segera menoleh ke Xiao Lei dan berkata, sama-sama. Kita bicara lain kali. Aku ada urusan. Xiao Lei melihat Yemo pergi dan merasa kehilangan arah. Dia tahu bahwa pria ini bukan miliknya. Meskipun dia tahu pria ini sangat baik, tapi apa gunanya? Yemo merasakan arah aliran hawa dingin dan mengejarnya tanpa ragu. Dia berpikir apakah Ni Suang-Suang yang melakukan ini atau tidak. Lagi pula, belum lama ini, dia melihat Ni Suang-Suang. Dan, kesuraman yang dia rasakan di tubuh Xiao Lei sangat mirip dengan kesuraman di tubuh Zuo Yangqing. 1 jam kemudian, matahari telah terbenam sepenuhnya. Yemo menemukan targetnya di sebidang tanah kosong. Itu adalah seorang pria berusia 40-an. Wajahnya sangat panjang dan cinya yang suram bahkan lebih padat daripada Ni Wubian. Dia mengenakan pakaian putih dan berdiri di tanah tandus di tengah malam seperti hantu. Bukan Ni Suang-Suang. Tepat saat Yemo sedang berpikir, dia melihat Ni Suang-Suang berjalan mendekat. Dia juga ada di sini, tetapi sebelumnya berada di luar jangkauan indera spiritualnya. Suang-Suang, berikan benda itu padaku, maka aku tidak akan mengambil nyawamu. Pria itu melihat Ni Suang-Suang dan wajahnya sedikit tenang dan berkata dengan lembut. Namun suaranya tidak lembut dan malah sangat tajam. Ni Suang-Suang mencibir, Nipi, berhentilah bermimpi. Luan-luanku telah dirampok. Bahkan jika masih ada di sini, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Di bawah langit malam, wajah pucat Ni Suang-Suang tampak lebih pucat di bawah cahaya bulan. Huff, Ni Suang-Suang, kau akan memberikannya padaku hari ini, apapun yang terjadi. Jika aku tidak melihatmu di Beijing kali ini, aku akan mengira kau mengolah metode kultivasi yang sama dengan metode 9 bulan. Namun, sekarang, aku tahu kau telah beralih secara diam-diam. Jangan kira aku tidak bisa melihat bahwa kau masih perawan. Jika kau mengolah dengan cara kami, kau bisa tetap perawan. Pria berwajah panjang itu mencibir dan tampak kejam saat dia melotot ke wajah pucat Ni Suang-Suang. Melihat Ni Suang-Suang menutup mulutnya rapat-rapat dan tidak mengatakan apapun, dia mencibir, aku akan memberimu satu pilihan. Berikan benda itu padaku dan berikan juga pil merahmu. Selain itu, tinggallah bersamaku selama setahun. Aku bisa menyimpan rahasia ini untukmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Yemo mengerutkan kening saat mendengarkan. Dia tidak mengerti satu kalimat pun. Namun, dia melihat Ni Suang-Suang membunuh 2 pria di bar Drangai dengan matanya sendiri dan membuka roknya. Dia pasti tidak akan percaya bahwa Ni Suang-Suang masih perawan. Namun, dari kata-kata pria ini, Ni Suang-Suang benar-benar masih perawan. Bagaimana mungkin? Aku bisa memberikannya padamu. Ni Suang-Suang melangkah maju dan hendak menanggalkan pakaiannya lagi. Pria berwajah panjang itu tersenyum dan tidak bergerak. Ketika Ni Suang-Suang menyelesaikan kalimatnya, 2 sinar terang tiba-tiba melesat keluar dari pakaiannya seperti laser menuju dahi dan tenggorokan pria itu. Yemo segera mengenali kedua sinar itu. Itu adalah 2 jarum panjang yang dilihatnya digunakan Ni Suang-Suang untuk membunuh. Ni Suang-Suang benar-benar dapat menggunakannya sebagai proyektil untuk mengejutkan pria ini. Dapat dilihat bahwa dia menghabiskan banyak upaya untuk itu. Namun, Yemo tahu bahwa Ni Suang-Suang hanya membuang-buang tenaganya karena pria ini berada di level bumi dan Ni Suang-Suang bahkan belum berada di level kuning tingkat menengah. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan level bumi secara tiba-tiba. Seperti yang diharapkan, pria itu hanya melambaikan tangannya dan kedua jarum itu jatuh ke tangannya. Dia bermain dengan jarum dan berkata dengan jelas, Suang-Suang, jangan bermain trik kecilmu di depan kakak seperguruanmu. Ubian dan Jubah Merah telah terbunuh. Sebelum Jubah Merah meninggal, dia mengirim pesan bahwa orang yang membunuhnya adalah orang yang membunuh Ubian. Aku menyelidikinya. Dia bernama Yemo. Kau seharusnya mengenalnya dengan benar. Melihat Ni Suang-Suang masih menolak untuk berbicara, lelaki itu mencibir bahwa aku untuk menemukan Yemo. Aku akan membuatnya mengerti bahwa tidak seorang pun dapat membunuh murid-murid sekte 9 bulan kita.
Lalu, tidurlah denganku selama setahun atau lebih dan mungkin aku akan membiarkanmu pergi. Kau ingin aku membantumu menemukan Yemo. Teruslah bermimpi. Kau banci menginginkan wanita. Apa kau sanggup? Kau menginginkan wanita, tunggu saja kehidupanmu selanjutnya. Ni Suang-Suang menatap dingin ke arah pria ini. Matanya penuh amarah dan ejekan. Kau yang meminta. Pria ini tiba-tiba melompat dan menendang dada Ni Suang-Suang. Ni Suang-Suang terlempar lebih dari 10 meter dan memuntahkan darah ke udara. Kemudian, dia jatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak lagi. Yemo tahu bahwa Ni Suang-Suang mungkin tidak akan hidup setelah tendangan itu. Tepat ketika dia ingin mendekat, pria ini sepertinya menyadari sesuatu dan tiba-tiba melompat dan hendak melesat pergi. Yemo tercengang. Ia pikir karena pria ini sedang mencarinya, ia tidak akan lari bahkan ketika pria itu datang. Kalau tidak, mengapa pria ini masih mencarinya? Namun, pria ini mencoba melarikan diri dan ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Pedang terbang ungu itu dengan cepat mengejar pria itu dan berubah menjadi sinar kematian berwarna ungu. Yemo ingin memotong kakinya karena dia masih perlu mengajukan beberapa pertanyaan kepada pria itu. Kaki pria itu terpotong tetapi dia tidak berhenti. Dia terpental beberapa meter lagi dan jatuh ke sungai Yan. Darah menyebar di permukaan sungai dan dengan cepat menghilang. Yemo mengikutinya dengan indera spiritualnya tetapi dia tidak menemukan jejak pria itu. Melihat kedua kakinya, Yemo mengerutkan kening dan berpikir dia terlalu ceroboh. Dia tidak menyangka orang ini begitu pandai berlari. Namun, untungnya dia memotong kakinya. Yemo mengikutinya di sepanjang sungai dan masih belum menemukan petunjuk. Jadi, dia hanya bisa kembali ke tempat terjadinya perkelahian. Di tanah, darah merah tua merembes keluar dari kedua kakinya. Yemo membakarnya dengan santai dengan bola api, tetapi dia berpikir, Sekte 9 bulan ini benar-benar memiliki spektrum seni yang lengkap. Yemo yakin bahwa dengan cara Nipi berlari, bahkan Tan Jiao tidak dapat mengejarnya apalagi di level bumi yang normal. Jika Yemo tidak ceroboh di awal, pria itu pasti tidak akan lolos, tetapi dia memanfaatkan kecerobohan Yemo untuk melarikan diri meskipun kehilangan kakinya. Yemo menghampiri Ni Suang-Suang dan mengamati indera spiritualnya. Dia yakin bahwa jika dia tidak menyelamatkannya, dia pasti sudah mati. Luka-luka internalnya terlalu parah. Yemo menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak tahu lokasi pasti dari Sekte 9 bulan, dia yakin dia bisa menemukannya. Tidak perlu bertanya pada Ni Suang-Suang. Karena dia akan mati, biarkan saja dia. Yemo berbalik. Meskipun dia tidak ingin menyelamatkan Ni Suang-Suang, dia juga tidak ingin melihatnya mati. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah berpura-pura tidak melihat apapun. Tunggu. Suara Ni Suang-Suang begitu lemah hingga hampir tidak terdengar. Dia sepertinya melihat seseorang di depannya. Meskipun sosok itu sangat kabur, dia yakin itu bukan kakak seperguruannya, Nipi. Namun sekarang, dia tidak ingin memikirkan siapa orang ini. Yemo menatap Ni Suang-Suang dengan dingin dan tidak berbicara. Ni Suang-Suang bahkan tidak mendongak dan mengeluarkan sepucuk surat dan memberikannya kepada Yemo, tolong berikan ini kepada Yemo. Katakan padanya, orang-orang dari Sekte 9 bulan ingin membunuhnya. Katakan padanya untuk lari. Ni Suang-Suang bahkan belum selesai bicara dan tiba-tiba menyemburkan lebih banyak darah lalu kepalanya terbentur tanah. Tangannya merosot tak berdaya dan surat itu menjadi merah di tangannya. Yemo terkejut dan mengambil surat itu. Dia melirik Ni Suang-Suang yang tidak sadarkan diri dan membuka surat itu. Yemo, maaf karena aku menyembunyikan sesuatu darimu. Aku memikirkannya kemudian dan aku yakin bahwa kau adalah seorang kultivator bela diri kuno. Aku sebenarnya juga seorang kultivator bela diri kuno tetapi sekte asalku adalah Sekte 9 bulan. Karena metode kultivasi yang mereka praktikkan sangat jahat, sekte-sekte tersembunyi di luar tidak mengizinkan Sekte 9 bulan untuk bergabung dengan mereka. Jadi sekarang, meskipun jauh lebih kuat daripada banyak sekte tersembunyi di luar, Sekte 9 bulan hanya dapat disebut sekte semi tersembunyi. Kau akan bertanya padaku mengapa aku memperlakukanmu berbeda setelah hanya bertemu denganmu 2 kali. Itu karena kau memiliki Qi yang akan menghilangkan niat membunuh ini padaku dan juga mengurangi racun suram di tubuhku. Meskipun aku berasal dari Sekte 9 bulan, aku tidak mengolah metode kultivasi mereka tetapi tidak ada yang tahu itu. Itu karena aku punya hewan peliharaan bernama Luan-Luan. Luan-Luan dapat mengolah metode kultivasi Sekte 9 bulan. Ia perlu mencerna roh dan yin Qi orang yang sudah meninggal. Dan, ia juga dapat berubah menjadi apa saja. Jadi biasanya, aku memasukkannya ke dalam saku karena jika guruku tahu bahwa aku tidak mengolah metode Sekte 9 bulan, aku akan langsung dibunuh. Namun, saat Luan-Luan semakin kuat, aku tidak dapat mengendalikannya lagi. Aku merasa ia akan merenggutku kapan saja dan aku juga merasakan hasrat yang semakin kuat untuk mendapatkan darah. Aku sangat takut, aku merasakan energi Qi yang suram dan beracun di dalam diriku semakin padat. Mungkin suatu saat, tanpa Luan-Luan yang melahapku, aku sudah mati. Namun kemudian, aku bertemu denganmu. Berdiri di sampingmu, aku merasa kau berbeda dengan seniman bela diri kuno lainnya. Qi-mu dapat membuatku melepaskan keinginan untuk membunuh dan menghilangkan Qi suram dalam diriku. Aku mengajakmu berkencan. Ini pertama kalinya aku benar-benar berkencan dengan seorang pria. Namun di matamu, aku melihat rasa jijik dan benci. Aku membenci diriku sendiri. Aku sangat sedih. Setelah meninggalkanmu, aku menangis selama seminggu. Kemudian, aku memilih untuk meninggalkan Beijing. Aku mencoba mengendalikan diri untuk tidak membunuh tanpa alasan karena aku tidak ingin melihat rasa jijik di matamu. Karena aku berhenti membunuh orang, akhirnya aku tidak bisa mengendalikan Luan-Luan. Luan-Luan pergi tetapi ia ingat bahwa aku memberinya makan dan membesarkannya sehingga ia tidak melahapku. Luan-Luan pergi. Aku jatuh sakit. Meskipun tidak melahapku, aku sangat diserbu oleh Qi suram karena aku menjaga Luan-Luan tanpa mengolah Sekte 9 Moon sebelumnya. Aku tahu hidupku sudah berakhir. Aku tidak pergi mencari Luan-Luan, aku juga tidak berani kembali ke Sekte 9 Moon. Jadi, aku kembali ke Beijing lagi. Aku ingin bertemu denganmu, meskipun hanya sekali.
Jadi, aku sering duduk di bar gerangai menunggumu, menunggu keajaiban. Surat itu belum selesai. Hanya berakhir di situ. Ye Mo melihat surat yang belum selesai itu dan menghela napas. Tidak heran Ni Suang-Suang mengatakan dia masih perawan. Itu karena dia melihat rasa jijik di matanya. Dia mengatakan itu hanya untuk membuktikan sesuatu. Tidak heran ketika pertama kali melihatnya, dia memiliki chi yang suram dan aneh. Itu adalah hewan peliharaannya, hewan peliharaan yang melahap roh. Jika hewan peliharaannya hanya melahap jiwa laki-laki dan belum mencernanya sepenuhnya, maka dia akan memiliki chi yang aneh itu. Tampaknya semua yang Anda lihat tidak selalu benar. Ketika dia melihatnya membuka roknya, itu hanya dia yang membiarkan hewan peliharaannya melahap roh. Sebenarnya ada hal semacam itu yang dapat berubah menjadi sesuatu seperti lingkungan dan naik ke atas dengan melahap roh manusia. Jika hal ini berada di alam kultivasi, itu akan diperebutkan oleh banyak orang tetapi di bumi, itu adalah bencana. Ye Mo menatap Ni Suang-Suang yang tak sadarkan diri sementara hatinya berjuang keras untuk menentukan apakah ia harus menyelamatkan nyawanya atau tidak. Tidak apa-apa, dia masih punya 3 pil Lotus Life. Melihatmu mempertaruhkan nyawamu untuk memberitahuku tentang Sekte 9 Moon, aku akan memberimu 1. Mengenai apakah kau hidup atau mati, itu akan tergantung pada keberuntunganmu. Ye Mo mengeluarkan pil kehidupan teratai dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil itu langsung meleleh dan mengalir ke tubuh Ni Suang-Suang. Setelah makan, Ye Mo tidak ingin membuang waktu di sini. Dia menaiki pedang terbangnya dan terbang menuju Chun'an seperti komet. Dia tahu bahwa malam ini, akan ada pesta pembantaian di Chun'an. Ketika Ye Mo kembali ke Chun'an, waktu sudah hampir menunjukkan pukul 10 malam. Dia merasa hendak menangkap sesuatu tetapi tidak berhasil. Itu adalah surat Ni Suang-Suang. Sepertinya ada beberapa informasi yang dia butuhkan di dalamnya tetapi dia tidak dapat menemukannya. Ye Mo kembali ke tempat tinggalnya. Bangunan itu masih sepi. Selain orang tua di lantai 1 dan 2, lantai 3 dan di atasnya sunyi senyap. Karena dia tidak melihat Luo Xuan, Ye Mo ingin mencarinya. Itu demi kertas emas itu. Sekarang, dia memiliki bagian akhir dari kitab Ni Luo tetapi bagian sebelumnya tidak ditemukan. Namun sebelum pergi mencari Luo Xuan, Ye Mo masih harus pergi ke keluarga Huo. Saat itu, ketika dia berjalan ke tempatnya, dia sengaja memperlambat langkahnya tetapi tidak melihat ada yang datang untuk menghentikannya. Menurut perkataan Hong Xi, mereka seharusnya menyergapnya di Chun'an. Bagaimana mungkin tidak ada yang datang? Ketika Ye Mo datang ke keluarga Huo, dia langsung mengerti alasannya. Huo Kuming telah pergi dan Huo Ke tidak terlihat di manapun. Ye Mo memindai indera spiritualnya di perpustakaan dan banyak buku telah dibawa pergi. Meskipun dia cukup kesal dengan lelaki tua bernama Huo Kuming ini, dia tidak marah sampai-sampai ingin membunuh keluarga Huo Kuming. Ditambah lagi, meskipun Huo Kuming ingin membunuhnya, dia belum melakukan apapun. Terlepas dari apakah dia bertindak berdasarkan informasi atau tidak, karena dia tidak menyerang, Ye Mo tidak akan membuang waktu untuk membunuhnya. Tidak ada terlalu banyak perseteruan di antara mereka. Huo Kuming tidak ada di sana dan dia tidak disergap. Ye Mo segera tahu bahwa berita tentang dia yang membunuh 4 makhluk tingkat bumi pasti telah bocor ke orang-orang yang akan menyergapnya. Ye Mo tidak terlalu peduli dengan orang-orang yang berlarian itu, tetapi salah satu tetua sekte Heliu, tetua Yu melarikan diri, dan dia tidak begitu senang dengan itu. Bagaimanapun, orang ini ada dalam daftar orang yang harus dibunuhnya. Selama itu adalah sekte Heliu, dia ingin membunuh. Tetapi Ye Mo juga tahu bahwa sangat sulit bagi orang-orang ini untuk tidak mengetahui berita tersebut. Ye Mo merasa tidak puas, tetapi hanya bisa membiarkannya begitu saja. Dia bersiap untuk bertemu Luo Xuan nanti dan kemudian pergi ke sekte Heliu. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang sekte Heliu mundur. Dia harus menyingkirkan sumber masalah itu. Kuil Yinghua, meskipun sudah cukup tua dan hancur, namun memiliki sejarah yang panjang. Ketika Ye Mo tiba di pinggiran kuil, dia tidak menemukan seorang pun dengan indera spiritualnya. Dia hanya mencium bau darah. Dia segera masuk. Tidak ada seorang pun di dalam kuil, tetapi ada darah di mana-mana di tanah dan jangkauannya tidak kecil. Darah itu tampak cukup segar, yang berarti ada pembunuhan di sini belum lama ini. Apakah sesuatu terjadi pada Luo Xuan? Ketika Ye Mo memikirkan Luo Xuan, pikiran pertama yang muncul bukanlah bahwa dia memiliki kertas emas yang dia butuhkan, tetapi ketika dia menepuk dadanya dan berkata bahwa dia tidak takut hantu, ketika dia menggantungkan pedang kayu persik di luar kamarnya di tengah malam. Kemudian, dia berpikir apakah dia memiliki kertas emas itu. Ye Mo melihat sekeliling dengan saksama. Di luar, ada jejak kaki yang berantakan. Dari jumlah jejak kaki, sepertinya tidak banyak orang di sini, hanya sekitar 4 hingga 5 orang. Ye Mo memastikan lagi, ada 4 orang. Jika salah satu pasangan adalah Luo Xuan, maka selain Luo Xuan, ada 3 orang lain yang juga datang ke sini. Ye Mo tiba-tiba merasa gelisah. Jika bukan karena mengikuti Ni Suang-Suang, mungkin dia sudah datang ke sini sebelum kejadian itu terjadi. Ye Mo berputar-putar beberapa kali di luar dan akhirnya melihat jejak kaki 2 orang. Tampaknya selain 4 orang itu, ada lebih banyak orang yang datang. Namun, mereka datang dan pergi dengan cepat. Ye Mo yakin bahwa selain itu, tidak ada lagi tanda-tandanya. Dia menoleh ke belakang dengan kecewa. Tampaknya dia tidak beruntung dengan kertas emas itu. Apakah Luo Xuan mati atau hidup, itu akan tergantung pada keberuntungannya. Ye Mo kembali ke tempatnya. Bangunan itu masih mati dan tak bernyawa. Ye Mo berjalan di depan pintu Luo Xuan dan tanpa sadar meraihnya dengan indera spiritualnya. Tempat itu memang kosong. Luo Xuan belum kembali. Kemudian, dia kembali ke tempatnya. Ye Mo menutup pintu dan seperti biasa mengamati ruangan dengan indera spiritualnya. Luo Xuan meringkuk di tempat tidurnya sambil gemetar seperti domba. Luo Xuan, apa yang terjadi padamu? Ye Mo berjalan mendekat dan bertanya pada Luo Xuan dengan heran. Luo Xuan yang biasanya tidak takut hantu melihat Ye Mo sekarang dan tidak bisa lagi menahan tangisnya. Ye Mo menatap Luo Xuan dan melihat bahwa dia terluka tetapi tidak terlalu serius.
Dan, keadaannya semakin membaik. Sepertinya dia telah memakan beberapa pil. Berdiri dulu dan katakan ada apa? Tanya Ye Mo lagi. Luo Xuan mendengus sejenak lalu berdiri dan berkata, saya menemukan Ni Luo Sutra di Universitas Chun'an dan menunggumu sampai jam 8 malam. Kamu masih belum kembali jadi saya pergi ke kuil Yinghua. Ketika saya tiba, hanya ada saudari seperguruan kedua saya, Luo Fei di sana. Saya berbicara dengannya sebentar dan dia berkata dia ingin pergi melihat apakah saudari seperguruan besar sudah kembali jadi dia keluar. Ye Mo mengeluarkan sebotol air dari cincinnya dan memberikannya kepada Luo Xuan. Luo Xuan tidak menyadari dari mana Ye Mo mengeluarkannya dan langsung mengambilnya dan meminum airnya. Kemudian, dia melanjutkan, setelah beberapa saat, kakak perempuan bela diri saya datang. Saya memberitahu dia bahwa saya menemukan sutra Ni Luo dan mengeluarkan dua bagiannya dan menunjukkannya kepadanya. Dia sangat senang dan gembira. Saya bertanya apakah dia telah melihat kakak perempuan bela diri kedua dan dia berkata tidak. Aku pikir saudari kedua baru saja keluar, bagaimana mungkin dia tidak melihat? Tepat ketika aku ingin pergi melihat, aku mendengar teriakan kesakitan di luar. Sepertinya itu adalah suara saudari keduaku. Aku bergegas keluar dengan cepat tetapi saudariku yang lebih tua lebih cepat dariku. Begitu dia mendengar suara itu, dia langsung menyerbu keluar. Tetapi dia segera kembali ke dalam kuil, ada darah di seluruh dadanya. Dalam waktu singkat itu, dia disergap. Berbicara sampai di sini, Luo Xuan menangis lagi. Ye Mo mengerutkan kening. Dia merasa hal ini aneh. Jika seseorang benar-benar akan menyergap Luo Xuan, maka bukankah ini saat yang tepat untuk menyerang ketika saudari seperguruannya yang kedua telah pergi dan saudari seperguruannya yang pertama belum datang? Lalu, aku membantu kakak seperguruanku berdiri. Aku ingin membantunya menghentikan pendarahan, tetapi dia tidak bisa bertahan. Dia menyuruhku untuk segera pergi. Aku berkata kakak seperguruan kedua belum kembali. Kakak seperguruan pertama hanya menyuruhku untuk segera pergi. Aku mendengarkannya, tetapi ketika aku berbalik untuk mengambil sutra Ni Luo yang kutaruh di samping, aku melihat bahwa sutra itu sudah hilang. Luo Xuan terus mengendus. Ye Mo menepuk bahunya dan berkata, jangan khawatir, teruslah bicara. Mehem. Luo Xuan benar-benar merasa tidak berdaya sekarang. Biasanya, kakak perempuannya yang memutuskan untuknya, tetapi sekarang, dia merasa sangat kehilangan. Penghiburan Ye Mo sangat menenangkannya. Dia mengangguk dan melanjutkan, saya terkejut melihat sutra Ni Luo menghilang dan tepat ketika saya ingin berbalik, seseorang bersembunyi di belakang saya menepuk punggung saya. Saya meludahkan darah dan darah itu tumpah di wajah saudari bela diri besar. Dia tiba-tiba terbangun dan berteriak, menarik saya untuk menyerbu keluar dari belakang kuil Yinghua. Dia sangat cepat, dan sepertinya saya mendengar banyak suara dari belakang. Orang-orang itu entah mengapa tidak terus mengejar. Saudari bela diri besar membawa saya dan berlari beberapa mil sebelum jatuh pingsan ke tanah. Aku teringat pil kehidupan teratai yang kau berikan padaku dan aku memberikannya kepada kakak perempuanku. Kemudian, aku menggendong kakak perempuanku dan berlari ke arah yang berbeda. Setelah 7 kilometer, ketika aku tidak dapat berlari lagi, aku menurunkan kakak perempuanku. Ye Mo mengangguk. Meskipun menurut penjelasan Luo Xuan, kakak perempuannya terluka parah, jika dia memakan pil Lotus Life miliknya, dia pasti baik-baik saja. Jadi, dia bertanya lagi, karena kamu sudah kembali, di mana kakak perempuanmu? Luo Xuan berteriak sekali lagi. Setelah beberapa saat, dia berkata, ketika kakak perempuan bela diri itu bangun, dia berkata bahwa pil yang kuberikan padanya sangat manjur. Dia merasa jauh lebih baik dan seharusnya baik-baik saja. Tetapi kemudian, dia berkata kita harus pergi sendiri-sendiri. Dia menyuruhku untuk menemuinya setahun kemudian di Luochang. Sementara itu, kita pasti tidak punya kontak sama sekali dan dia membuang ponsel kita. Ye Mo tiba-tiba mengerti sesuatu. Dia menatap Luo Xuan dan berkata, bisakah kamu menunjukkan luka di punggungmu? Hah? Luo Xuan berhenti menangis dan menatap Ye Mo dengan heran. Memeriksa luka di punggungnya, bukankah itu berarti dia harus melepas atasannya? Ye Mo juga menyadari bahwa itu tidak pantas setelah mengatakannya. Dia secara tidak sadar bahkan tidak memikirkannya karena dia benar-benar tidak punya niatan untuk seorang loli seperti Luo Xuan. Kalau tidak nyaman, tidak usah dipikirkan. Ye Mo berkata cepat. Luo Xuan menggelengkan kepalanya, tidak ada yang merepotkan, kakak Ye. Aku percaya padamu. Pasti ada alasan mengapa kau ingin melihatnya. Aku akan menunjukkannya padamu. Kemudian Luo Xuan melepaskan atasannya. Di kulitnya yang halus dan lembut, ada bekas telapak tangan berwarna merah. Meskipun Ye Mo tidak memikirkan apapun, dia tetap merasakan wajahnya sedikit menghangat saat melihat payudara bulat Luo Xuan di dalam bra dan pinggangnya yang ramping dan lentur. Bau samar perawan tercium dari tubuh Luo Xuan, membuat tenggorokan Ye Mo kering. Dia segera berkata, sudah selesai. Pada saat ini, wajah Luo Xuan juga sedikit memerah, tetapi begitu dia mengenakan kembali pakaiannya, Ye Mo bertanya, apalagi yang dikatakan kakak seperguruanmu? Luo Xuan kembali sadar dan mendengus, aku bilang saudari kedua belum kembali, apa yang harus kita lakukan? Kakak perempuan tertua terdiam cukup lama sebelum berkata, saudari kedua sangat pintar, dia seharusnya baik-baik saja. Dia menyuruhku untuk segera meninggalkan Chun'an dan jangan menunjukkan wajahku, juga tidak mencarinya atau mencoba kembali ke sekte. Pada saat yang sama, dia berkata untuk tidak mempercayai siapapun. Dia bahkan berkata untuk tidak mempercayainya. Kakak Ye, mengapa hal-hal seperti ini? Ye Mo kini mengerti. Ia menghela napas ketika pertama kali datang ke kuil Yinghua dan bertemu dengan saudari seperguruan keduamu, apakah kau memberitahu dia bahwa kau memperoleh kitab suci Ni Luo? Luo Xuan tidak bodoh. Dia tercengang mendengar pertanyaan Ye Mo, tetapi wajahnya segera memerah, kakak Ye, kamu mencurigai saudari seperguruan keduaku. Dia jelas bukan orang seperti itu. Kami seperti saudara. Aku yakin dia bukan orang seperti itu. Sebelum dia selesai berbicara, Luo Xuan berhenti. Dia mengerti bahwa bukan hanya Ye Mo yang mencurigai saudari keduanya, tetapi kakaknya juga mencurigai saudari keduanya.
Hanya saja, kakaknya tidak mau menerima kenyataan ini. Itulah sebabnya dia memberitahu Luo Xuan untuk tidak mempercayai kata-katanya sendiri, yang berarti Luo Xuan juga tidak boleh mempercayai kata-kata saudari keduanya. Hal ini dikarenakan kakak seperguruan besar tidak mau menerima kenyataan tersebut dan tidak yakin sepenuhnya bahwa kakak seperguruan kedualah yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Mata Luo Xuan tiba-tiba menunjukkan kesedihan dan kekecewaan yang mendalam. Dia tidak mau menerima kenyataan bahwa saudari seperguruannya yang kedua ingin membunuhnya dan saudari seperguruannya yang pertama. Dia hanya bisa bergumam, tidak, ini tidak nyata. Ye Mo mencibir, aku tidak tahu apakah itu nyata atau tidak. Kakak keduamu pergi mencari kakak tertuamu dan itu berada di luar kuil Ying Gua. Bagaimana dia bisa menghilang? Dan, aku yakin kakak keduamu tidak akan menemukan kakak tertuamu begitu kau datang. Itu setelah kau mengatakan kau menemukan Ni Luo Sutra, kan? Dan, apakah kau tahu luka apa yang ada di punggungmu? Itu adalah telapak tangan wanita. Luo Xuan tidak dapat lagi menahan kesedihan di hatinya, dan air matanya menetes. Dia tidak pernah menyangka bahwa saudari seperguruan kedua akan mencoba membunuhnya. Sebelumnya, mereka semua tinggal bersama. Mengapa hal-hal seperti ini terjadi? Ye Mo sama sekali tidak mempermasalahkan keadaan Luo Xuan dan melanjutkan, itu karena kakak perempuanmu menebaknya lalu menyuruhmu pergi dan bahkan menggendongmu sejauh 7 kilometer dan memintamu melarikan diri sendiri. Kalau bukan karena pil kehidupan teratai itu, kakak perempuanmu pasti sudah mati. Tapi karena kakak perempuan bela diri itu selamat, mengapa dia masih meninggalkanku? Luo Xuan mendengus. Dia benar-benar tidak ingin tahu bahwa ini nyata. Itu karena dia ditandai. Jika dia tetap bersamamu, kamu juga akan mati. Dan, jika kamu belum tiba-tiba mencapai puncak tahap primer tingkat hitam, maka telapak tangan itu pasti sudah membunuhmu. Jadi, orang yang menyergapmu tahu kekuatanmu dan yakin bahwa telapak tangan itu bisa membunuhmu. Tetapi dia tidak menyangka kamu mencapai tingkat hitam dan telapak tangan itu sebenarnya tidak membunuhmu. Jadi, dalam perhitungan orang ini, kau dan kakak seperguruanmu sama-sama terbunuh, tetapi kekuatanmu dan pil kehidupan teratai menyelamatkan nyawa kalian secara tak terduga. Ye Mo berkata dengan jelas seolah-olah dia telah melihat semuanya dengan matanya sendiri. Luo Xuan sudah sangat pintar dan setelah diingatkan Ye Mo, dia menyusun semua barangnya. Semuanya memang seperti yang dikatakan Ye Mo. Dia tercengang tetapi dia segera dengan cemas meraih lengan Ye Mo. Kakak Ye, cepat selamatkan kakak perempuanku. Aku tahu kamu kuat. Dia telah ditandai. Apa yang harus kita lakukan? Ye Mo tersenyum, Luo Xuan, jangan khawatir. Alasan kakak perempuanmu ditandai adalah karena dia tahu orang yang menyergapnya memiliki racun di pedangnya. Orang itu dapat melacak kakak perempuanmu melalui racun itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa pil kehidupan teratai milikku dapat menghapus racun apapun dalam waktu yang sangat singkat. Jadi, kamu tidak perlu khawatir tentangnya. Kakak perempuanmu yang kedua tidak akan dapat menemukannya. Hati Luo Xuan yang menggantung akhirnya jatuh, tetapi memikirkan kekejaman saudari seperguruan kedua, dia tidak dapat menahan tangisnya lagi. Kau tidak perlu menangis. Kakak keduamu tidak akan bisa menemukan tubuhmu dan kakak perempuanmu, mereka akan mencari kalian berdua kemana-mana. Kau harus memikirkan cara untuk lolos dari perburuan kakak keduamu. Ye Mo melirik Luo Xuan dan berkata, kau benar-benar berani kembali ke sini. Aku yakin kakak keduamu akan segera bisa menemukannya. Luo Xuan mengusap matanya, aku tidak berani kembali ke sekolah dan jika aku meninggalkan Chun An, aku tidak mengenal siapapun. Aku hanya mengenalmu dan Ziyun. Ziyun adalah orang biasa, aku tidak ingin menyakitinya jadi aku hanya bisa kembali dan menunggumu di sini. Aku berpikir jika kau tidak kembali, aku akan pergi ke Flowing Snake untuk mencari saudara Su. Aku tidak punya tempat tujuan. Ye Mo tiba-tiba berpikir, ini tidak benar. Jika adik kedua Luo Xuan datang untuk Luo Xuan, maka seharusnya dia sudah menemukan tempat ini sejak lama. Apakah ada sesuatu yang terjadi di antara keduanya? Dia menatap Luo Xuan dan berkata, karena kamu sudah kembali, kenapa kamu tidak kembali ke kamarmu sendiri? Kenapa kamu ada di tempatku? Luo Xuan membuka mulutnya dan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata, lift itu naik secara otomatis. Aku tidak berani tinggal di kamarku jadi aku bersembunyi di samping tempat tidurmu sambil menunggumu kembali. Kemudian, Luo Xuan menatap Ye Mo dengan cemas dan mendapati bahwa Ye Mo tidak menyalahkannya. Dia sedikit rileks dan segera membuka selimut di tempat tidur Ye Mo. Segera, dia mengeluarkan kertas kuning dari bawah selimut dan memberikannya kepada Ye Mo, ini kertas yang kuambil dari bagian atas Ni Luo Sutra, ini. Ye Mo mengambil kertas itu dengan gembira. Dia tidak menyangka Luo Xuan akan mengeluarkannya terlebih dahulu dan menyembunyikannya di bawah selimutnya. Dia segera membakar sampul kuning yang memperlihatkan kertas emas. Ye Mo menatap kertas ini cukup lama sebelum berkata kepada Luo Xuan, terima kasih banyak, Luo Xuan. Melihat Ye Mo begitu gembira, Luo Xuan akhirnya tersenyum tipis. Ia merasa bahwa itulah hal yang paling benar yang dilakukannya. Hal pertama yang dilakukannya setelah mendapatkan Ni Luo Sutra adalah meletakkan kertas ini di kamar Ye Mo dan kemudian pergi menemui kedua saudari seperguruannya. Kau telah menyelamatkan kakak perempuanku, dan ini adalah sesuatu yang harus aku lakukan, kata Luo Xuan. Mehaem. Ye Mo memeriksa kertas emas ini berulang kali, lalu mengeluarkan kain pembungkusnya dengan hati-hati dan memasukkannya kembali ke dalam cincinnya. Kemudian, dia berkata, tidak buruk, kamu banyak membantuku kali ini. Baiklah, karena kamu tidak punya tujuan lain, maka ikutilah aku untuk saat ini. Setelah aku menyelesaikan urusanku, aku akan mengirimmu kembali ke sektemu. Tetapi jika mereka benar-benar melakukannya, bukankah mereka akan menunggu kita di jalan? Kakak senior mengatakan kepadaku untuk tidak kembali apapun yang terjadi. Dan, kata Luo Xuan ragu-ragu. Ye Mo tertawa bangga, mereka bisa menghentikan orang lain, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan kemanapun aku, Ye Mo, ingin pergi. Setelah aku menyelesaikan urusan di sini malam ini, ikutlah denganku ke Gunung Qi yang besok dan kemudian aku akan mengantarmu kembali.
Luo Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mau. Bahkan jika kamu bisa mengirimku kembali, aku masih harus menemukan kakak perempuanku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa tenang. Dan, mengapa kamu pergi ke Gunung Qiyang? Tentu saja untuk memusnahkan Sekte Heliu, apa? Jika kau takut, tunggu aku di sini. Ye Mo berkata sambil tersenyum, dia tahu bahwa Luo Xuan tidak akan berani menunggunya di sini sendirian. Seperti yang diharapkan, Luo Xuan berkata, aku tidak akan tinggal di sini, aku akan pergi bersamamu. Aku juga sudah berada di level hitam sekarang, mungkin aku bisa sedikit membantumu. Baiklah, kalau begitu, ayo kita naik ke atas dulu. Ye Mo mengangguk dan berkata, mengapa kita naik ke sana? Luo Xuan segera tampak waspada. Ye Mo tersenyum polos dan berkata, tentu saja kita akan memusnahkan hantu itu. Hah? Luo Xuan ragu sejenak sebelum berkata, tapi hantu itu terlalu kuat. Guruku berkata aku punya mata roh, tetapi bahkan aku tidak bisa melihatnya dan terluka karenanya. Kurasa, kita tidak boleh naik ke sana. Ye Mo tersenyum, baiklah, kalau begitu tunggu aku di sini. Aku akan naik dan menangkapnya lalu turun. Kurasa aku harus ikut denganmu, satu orang tambahan, satu bagian kekuatan tambahan. Luo Xuan segera mengubah ucapannya. Jika Ye Mo tidak kembali, dia benar-benar tidak ingin tinggal di sini. Dia tidak takut hantu, tetapi lain halnya jika dia bahkan tidak bisa melihat hantu. Dan, hantu itu bahkan tampaknya tidak takut pada pedang kayu persik. Jangan khawatir. Aku punya gambaran bagus tentang apa itu. Aku hanya akan memastikannya. Jika tebakanku benar, hantu itu sudah pergi. Aku akan melihatnya lagi di lift. Ye Mo tersenyum dan menghibur Luo Xuan. Dia benar-benar menebak benda apa itu. Setelah melihat surat Ni Suang-Suang, Ye Mo menebak benda itu mungkin adalah hewan peliharaannya sebelumnya, Luan-Luan. Karena Luan-Luan bisa berkamuflase, dia berubah menjadi warna yang sama dengan lift dan menempel di salah satu sudutnya. Orang-orang tidak akan bisa melihatnya sama sekali. Setelah dia melihat surat Ni Suang-Suang, dia teringat pada Luan-Luan ini. Dan, ketika dia memeriksa lift sebelumnya, ada satu bagian yang tampak menonjol tetapi dia tidak memperhatikannya. Sekarang setelah dia memikirkannya, mungkin itu adalah benda itu. Sekarang, dia hanya ingin memastikannya. Mengenai alasan Luan-Luan datang ke sini, Ye Mo menduga bahwa itu mungkin terkait dengan wanita berjubah merah yang dibunuhnya. Setelah Luan-Luan melarikan diri, ia harus melahap roh-roh. Karena wanita berjubah merah itu ada di sini, Yinci di sini sangat kuat dan menarik Luan-Luan. Mungkin wanita berjubah merah itu ingin menangkapnya. Tentu saja, mungkin sebaliknya. Setelah Luan-Luan datang, wanita berjubah merah itu tertarik padanya. Hai saudara, apakah kamu benar-benar tahu apa itu? Bukankah itu hantu? Luo Xuan bertanya dengan heran. Tidak, makhluk ini jauh lebih menakutkan daripada hantu. Ye Mo mengangguk. Lift berhenti di lantai 8 dan Ye Mo serta Luo Xuan masuk. Ye Mo menekan tombol lantai 12 sambil terus mengamati dinding di sekitarnya. Seperti yang diduga, dia melihat sedikit Yinci di dekat kancing. Ye Mo tahu benda itu menempel di sana dan karena benda itu belum lama pergi, masih ada Yinci yang menempel padanya. Apakah kamu menemukannya? Ketika Luo Xuan bertanya, lift telah berhenti di lantai 12. Jelas, dia sangat cemas dan bahkan tidak menyadari bahwa dia memegang lengan baju Ye Mo. Mehaem. Ye Mo melangkah keluar dari lift dan berkata, ya, aku menemukannya tetapi mungkin sudah pergi. Makhluk itu sangat ganas. Mangsa energi jahat dan suram. Dan makhluk itu suka membunuh. Awalnya, ada hantu di sini tetapi setelah aku membunuh mereka, makhluk itu tidak bisa tinggal dan pergi. Luo Xuan tampaknya telah memahami sesuatu dan bertanya, kau membunuh mereka? Aku didorong keluar oleh hantu yang sangat kuat hari itu di lantai 9. Apakah kau yang membunuh itu? Pantas saja aku tidak melihatnya lagi saat aku naik lagi. Ye Mo melompat ke atas gedung dan sekali lagi merasakan cahaya itu bernapas. Dia berseru. Dia baru berada di sini sedikit lebih dari setahun, tetapi selama waktu ini, terlalu banyak yang telah terjadi. Luo Xuan juga mengikuti ke atas dan bersantai. Dia melihat Ye Mo berdiri di sana dalam diam dan berjalan di sampingnya dan bertanya, Kakak Ye, apa yang sedang kamu pikirkan? Aku sedang berpikir. Ye Mo ragu sejenak sebelum berkata, Luo Xuan, jika suatu hari kamu benar-benar menyukai seorang pria, apakah kamu akan melupakannya jika kamu kehilangan ingatanmu? Hah? Luo Xuan merasa terkejut. Dia tersipu dan langsung berkata, kakak, apa yang kau katakan? Aku seorang kultivator Dao. Kenapa tiba-tiba aku menyukai seorang pria? Ye Mo mengangguk tanpa sadar, benar sekali. Kamu adalah seorang kultivator Dao. Pertanyaanku terlalu tiba-tiba. Ye Mo menatap bintang-bintang dan cahaya di kejauhan sambil melamun. Luo Xuan menatap wajah Ye Mo yang putus asa dan mata yang linglung, lalu tidak berbicara. Dia hanya berdiri di atas gedung bersama Ye Mo yang menatap ke arah lampu-lampu di kejauhan. Setelah beberapa lama, dia mendapati bahwa Ye Mo masih dalam posisi itu dan bertanya dengan cemas, Kakak Ye, apakah kamu kehilangan cintamu? Aku tidak begitu mengerti hal-hal ini, tetapi aku sudah berada di universitas selama 2 tahun. Aku telah melihat beberapa mahasiswa yang kehilangan cinta mereka. Mereka tampak sangat sedih, Mehaem, sedikit mirip denganmu. Kehilangan cinta. Gumam Ye Mo. Benarkah? Kemudian, dia menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Ye Mo tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap Luo Xuan lalu bertanya, ngomong-ngomong, kamu bilang kamu seorang kultivator Dao. Kamu dari sekte mana? Luo Xuan ragu sejenak, tetapi tidak menyembunyikannya, sekte saya disebut Biara Qi Hangjing. Itu adalah sekte yang sangat kuno di Tiongkok. Biara Qi Hangjing. Mengapa tempat ini tampak familiar? Ulang Ye Mo dan langsung teringat bahwa pada malam sosial itu, ia melihat sebuah kios bernama Biara Qi Hangjing. Ia tidak tahu apakah keduanya ada hubungannya. Namun Luo Xuan berkata perlahan, jika kau pernah mendengar nama ini, itu sangat wajar karena dahulu kala, Biara Qi Hangjing berada di luar dan tidak berada di dunia kecil.
Sekte yang masuk ke dunia kecil hanya ada pada beberapa abad terakhir. Aku tidak begitu tahu secara spesifik, tetapi Sutra Niluo itu adalah buku yang sangat penting yang ditinggalkan oleh sekte kami di luar. Ye Mo mengangguk dan terdiam. Dia tidak bertanya lebih banyak. Dia tidak terlalu peduli tentang itu. Dia percaya bahwa meskipun ada hal-hal di dunia ini yang dapat mengancamnya, tidak banyak. Melihat Ye Mo terdiam lagi, Luo Xuan bertanya, "Kakak Ye, aku tahu kamu orang yang hebat. Apa impianmu?" "Mimpi." Ye Mo mengerutkan kening. Mimpinya tentu saja untuk mencapai umur panjang bersama Luo Ying dan tetap bersama selamanya atau bahkan naik ke alam abadi, tetapi sekarang, dia tahu itu adalah mimpi yang tidak masuk akal. Meskipun dia telah memulai perusahaannya dan siap menggunakannya untuk mengumpulkan kekayaan baginya dan Luo Ying untuk dikembangkan, dia tahu bahwa dia akan sangat beruntung jika dia mencapai tahap pembentukan fondasi. Bagaimana dengan Luo Ying dan King Sui? Jika dia tidak bertemu King Sui atau memiliki banyak koneksi, maka dia tidak akan peduli. Namun sekarang, bahkan jika dia menemukan Luo Ying dan tinggal bersamanya, bisakah dia benar-benar melepaskan King Sui di dalam hatinya? Ini sulit baginya. Mungkin, kondisi pikirannya masih perlu ditingkatkan. Setelah beberapa lama, Ye Mo menghela nafas, mimpiku sangat sulit untuk diwujudkan. Luo Xuan menatap Ye Mo dengan simpati. Meskipun dia tidak tahu apa mimpi Ye Mo, tetapi itu pasti terkait dengan gadis yang kehilangan ingatannya yang disebutkan sebelumnya. Dia menghela nafas, "Kakak Ye, terkadang kita tidak perlu terlalu banyak berpikir. Sebelumnya, aku berkultivasi di sekteku. Aku sangat polos, tetapi setelah datang ke dunia ini, aku menyadari ada begitu banyak hal yang tidak terduga di luar sana. Saya pikir jika kita masih di sekte kita, saudari seperguruan kedua saya pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia ditipu. Dia pasti ditipu." Berbicara tentang saudara perempuannya yang kedua, suasana hati Luo Xuan kembali murung. Ye Mo tersenyum, "Jika adik keduamu benar-benar seperti yang kau pikirkan, maka dia tidak akan tertipu. Sudahlah, kau harus berhenti memikirkan adik keduamu. Kau masih belum mengatakan apa impianmu." Luo Xuan berkata perlahan, "Dulu, impianku adalah berkultivasi dengan tekun dan mencapai alam surga yang tertinggi. Hari itu ketika aku berdiri di puncak gedung ini, tiba-tiba aku berpikir, andai saja aku bisa terbang suatu hari nanti. Mungkin itu impianku. Kurasa impianku tidak akan pernah terwujud karena aku tahu itu mustahil. Jadi, saudara Ye, mimpi dan kenyataan adalah dua hal yang berbeda. Sekalipun tidak dapat terwujud, ada baiknya untuk sering memikirkannya sepertiku sekarang. Aku berdiri di sini membayangkan bahwa aku sedang terbang dan aku merasa jauh lebih baik." Ye Mo menggelengkan kepalanya, "Luo Xuan, mungkin impianmu dapat terwujud, tetapi impianku tidak akan pernah terwujud. Apakah kamu berbicara tentang naik pesawat? Aku pernah naik pesawat sebelumnya, tetapi rasanya tidak ada bedanya dengan naik mobil. Aku tidak suka cara terbang seperti itu." Luo Xuan menggelengkan kepalanya. "Sudahlah, jangan bahas hal-hal ini lagi. Aku akan pergi ke Gunung Qiyang. Ikutlah denganku." Ye Mo menyingkirkan pikiran-pikiran itu dan berkata, "Tentu saja, mulai sekarang, kemanapun kakak Ye pergi, aku akan ikut." Luo Xuan berkata tanpa ragu. Kakak perempuannya tidak ada di sini dan dia tidak bisa tinggal di sini sendirian. Namun Ye Mo menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Ada apa, saudara Ye?" Luo Xuan segera bertanya. Ye Mo tersenyum dan berkata, "Aku akan mengatakan sesuatu, tetapi jangan menjawab dengan santai. Jika aku melompat dari gedung, apakah kamu akan melompat bersamaku? Jadi, tentu saja. Jika saudara Ye akan melompat dari gedung, aku akan melompat bersamamu. Tapi aku tahu, saudara Ye tidak akan melakukannya." Sebelum Luo Xuan selesai berbicara, Ye Mo sudah melompat. Hah! Pikiran Luo Xuan menjadi kosong. Dia tidak menyangka Ye Mo benar-benar akan melompat. Dia pikir Ye Mo sedang bercanda. Kenapa begini? Pikiran Luo Xuan kosong. Hanya ada satu kalimat di benaknya, "Jangan menjawab dengan santai. Kalau aku lompat dari gedung, kamu mau lompat bareng aku. Kakakmu melompat karena dia kehilangan cintanya, tetapi aku berjanji padanya bahwa aku akan melakukan apapun yang dia lakukan." Pikiran itu melintas di benaknya seperti kilat sementara Ye Mo jatuh seperti komet. Di mata Luo Xuan, satu-satunya orang yang bisa diandalkannya sekarang adalah Ye Brother, tetapi Ye Brother benar-benar melompat dari gedung. Pikirannya menjadi kosong. Dia tiba-tiba berpikir, apakah Ye Brother melompat karena wanita itu menjanjikan sesuatu kepadanya tetapi akhirnya meninggalkannya. Tapi aku juga sudah berjanji padanya. Kata berjanji terus terngiang di benaknya. Apakah dia akan diselingkuhi lagi? Saat itu juga, dia tidak ingin memikirkannya lagi. Dia hanya memejamkan mata dan melompat begitu saja. Angin segar berhembus melewatinya dan dia benar-benar merasakan sedikit rasa puas. Meskipun itu hanya waktu yang sangat singkat, dia akhirnya mewujudkan mimpinya sebelum kematiannya. Dia berhasil terbang sebentar. Pada saat itu, dia benar-benar merasakan ketenangan dan tidak ada rasa takut di hatinya. Dia tidak ingin memikirkan apapun saat itu, apakah itu Ye Mo atau sektenya atau dua saudari seperguruannya. Tidak heran saudara Ye berkata, "Mungkin mimpiku bisa terwujud." Meskipun itu waktu yang sangat singkat tetapi itu memang terwujud. Tapi apa impian saudara Ye? Luo Xuan tiba-tiba merasa aneh. Dia seharusnya sudah jatuh ke tanah sejak lama. Mengapa dia masih belum jatuh ke tanah? Dia membuka matanya dan berteriak kaget, "Kakak! Kita semua mati. Kok aku tidak merasakan sakitnya jatuh ke tanah?" Lalu, tanpa sadar dia menunduk dan menyadari bahwa dia semakin tinggi dan tinggi, bukannya semakin jatuh lebih rendah. Apa ini? Ye Mo berdiri di depan Luo Xuan dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan nada kesepian, "Luo Xuan, terima kasih sudah melompat bersamaku. Biarkan aku membantumu mewujudkan impianmu. Sekarang, kau bisa terbang di langit." Luo Xuan tertegun cukup lama sebelum bereaksi. Ia menatap langit yang tak berujung di bawahnya. Rasanya seperti mimpi. Ia menatap Ye Mo dan bertanya, "Kakak Ye, apakah kita benar-benar terbang di langit?" Ye Mo tersenyum polos, "Ya, kami terbang sekarang."
Hai saudara, apakah kamu seorang yang abadi? Luo Xuan tercengang dan bertanya dengan lebih terkejut. Dia sudah lama tahu bahwa Ye Mo bukanlah orang biasa tetapi tidak pernah menyangka dia akan menjadi luar biasa seperti ini. Ye Mo menggelengkan kepalanya. Ekspresinya semakin sedih. Keabadian adalah tujuannya, tetapi dia dan tujuan ini terpisah puluhan galaksi. Dia bahkan mungkin tidak akan pernah mencapai tujuan ini. Dia tahu dia bukanlah seorang yang abadi. Ye Mo tidak menjawab dan Luo Xuan tidak bertanya. Dia melihat dengan saksama tempatnya berdiri dan menyadari bahwa itu ada di badan pedang besar. Dari mana pedang terbang besar ini berasal? Dia belum pernah melihat pedang sebesar itu buatan Ye Mo. Setelah keterkejutan awalnya, dia akhirnya tenang. Meskipun dia memiliki terlalu banyak pertanyaan, dia tahu hal-hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dia pahami. Jika Ye Mo tidak mengatakannya, dia tidak akan bertanya. Dia berdiri di samping Ye Mo dan merasakan langit malam yang damai ini dan pemandangan yang luas. Angin sepoi-sepoi bertiup dan Luo Xuan merasakan kegembiraan dan aspirasi yang tak terlukiskan. Tak lama kemudian, saat Ye Mo merasakan chi spiritualnya terkuras, dia kembali naik ke atas gedung itu lagi. Luo Xuan berdiri di atas gedung. Dia tidak bertanya atau bertanya kemana perginya pedang terbang Ye Mo. Dia hanya menatap Ye Mo dan berkata, "Kakak Ye, terima kasih. Kamu telah mewujudkan mimpiku. Meskipun hanya satu malam, aku merasa puas." Ye Mo tersenyum, "Tidak apa-apa. Aku hanya kebetulan bisa melakukannya dan kebetulan kamu bersedia mempercayaiku." Pikiran Luo Xuan tiba-tiba tampak jauh lebih dewasa. Bagi orang biasa, orang-orang sekte tersembunyi adalah makhluk puncak dan mistis, tetapi baginya, Ye Mo juga merupakan makhluk puncak dan mistis. Dia mendengar kata-kata Ye Mo dan tersenyum damai, "Aku hanya tidak ingin saudara Ye kecewa lagi atau mungkin aku tidak terlalu banyak berpikir saat itu dan itu hanya keputusan yang tiba-tiba. Jika aku harus melakukannya lagi, mungkin aku tidak akan berani melakukannya." Ye Mo menatap Luo Xuan dengan penuh rasa terima kasih dan tidak berbicara. Sikap Ning Qingsui setelah dia kehilangan ingatannya memberinya pukulan berat. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia lupakan dan sekarang, semuanya tiba-tiba menjadi jauh lebih baik. "Jangan beritahu siapapun tentang aku." Setelah beberapa saat, Ye Mo berkata. Luo Xuan mengangguk. Bahkan jika Ye Mo tidak memberitahunya, dia tidak akan memberitahu siapapun. Peristiwa malam ini terlalu mengejutkan. Jika ini menyebar terutama ke sekte-sekte tersembunyi, siapa yang tahu seberapa besar kerusakan yang dapat ditimbulkannya? "Ayo pergi. Ayo turun ke bawah. Orang-orang itu mungkin tidak akan datang malam ini." Ye Mo berbalik dan tersenyum pada Luo Xuan. Luo Xuan tercengang. Sekarang dia mengerti bahwa selain datang untuk menangkap hantu, dia juga ingin menunggu saudari seperguruannya yang kedua datang. Negara bagian Yu. Ning Qingsui merasakan kalung itu di dadanya dan ekspresinya menjadi kosong. Sejak hari itu Ye Mo pergi sambil memuntahkan darah, dia mulai merasakan sakit hati ini dan mengenakan kalung ini dapat meredakan rasa sakit itu. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berpikir, dia tidak dapat mengingat di mana dia membeli kalung ini. Dan pil yang dibawa Ye Mo terakhir kali, sejak dia memakannya, tidak hanya kulitnya menjadi jauh lebih baik, dia juga memiliki aura abadi dalam dirinya. Seolah-olah dia akan menunggangi angin dan terbang. Meskipun Li Mumei bertanya beberapa kali apa yang terjadi, Ning Qingsui tidak mau percaya bahwa itu karena pil Ye Mo. Bagaimana mungkin dia bisa punya hubungan dengan Ye Mo? Orang macam apa Ye Mo itu? Meskipun Ning Qingsui tidak begitu jelas, dia bisa mengerti dari apa yang dipikirkan orang lain tentangnya dan dia juga tahu bahwa pernikahan di antara mereka disebabkan oleh masalah keluarga. Namun sejak Ye Mo diusir oleh keluarga Ye, keluarga Ning tidak pernah menyebutkan pernikahan antara dia dan Ye Mo. Apakah sesuatu benar-benar terjadi tahun ini? Ning Qingsui mengerutkan kening dan duduk di sana dengan linglung untuk waktu yang lama sampai Li Mumei masuk. "Qingsui, ayo kita jalan-jalan. Tidak baik berdiam di dalam rumah terus-menerus." Li Mumei berkata dengan cemas kepada Ning Qingsui. Ning Qingsui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mumei, aku benar-benar tidak percaya ada hubungan apapun antara aku dan Ye Mo, tapi mengapa dia datang ke negara Yu?" Wajah Li Mumei tampak muram. Dia tidak ingin menjelaskan apapun kepada Ning Qingsui. Beberapa hal, lebih baik dilupakan demi Ning Qingsui. Ibunya benar. Sejak Ning Qingsui tinggal bersama Ye Mo, dia terluka parah 2 kali. Dan, Li Mumei juga tahu bahwa Ning Qingsui mungkin pernah pergi ke Flowing Snake sendirian. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang terjadi, dia tahu itu tidak mudah. Melihat Li Mumei tidak berbicara, Ning Qingsui menghela nafas, apakah benar-benar ada sesuatu yang tidak aku ketahui? Li Mumei duduk, "Qingsui, jangan terlalu banyak berpikir. Dalam setahun terakhir, kamu telah melihat Ye Mo beberapa kali. Kurasa dia mungkin jatuh cinta padamu." Ning Qingsui mengangguk. Dia tahu tentang dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia terlalu cantik dan makin cantik akhir-akhir ini, tetapi dia tidak peduli tentang itu. Yang dia pedulikan adalah meraih karir yang sukses. Karena orang tuanya sudah meninggalkan keluarga Ning di Beijing, dia perlu melakukan sesuatu untuk keluarga itu. Itulah tujuannya. Wajar saja jika Ye Mo jatuh cinta padanya, tetapi tidak mungkin sebaliknya. Melihat Ning Qingsui tampaknya setuju dengan kata-katanya, Li Mumei merasa lega. "Baiklah, Qingsui, aku akan mengajakmu menemui beberapa teman lama di Beijing. Tidak baik untuk selalu tinggal sendirian di negara bagian Yu." Ning Qingsui menggelengkan kepalanya, "Mumei, aku tidak ingin pergi ke Beijing. Aku tidak suka tempat itu." "Mumei, apakah kamu tahu dari mana kalung ini berasal? Kalung ini sangat bagus. Aku bisa merasakannya menyembuhkan sakit hatiku." Li Mumei menatap kalung Ning Qingsui dengan cemas. Meskipun dia tidak tahu dari mana asalnya, dia yakin itu ada hubungannya dengan Ye Mo. "Aku tidak begitu yakin. Kurasa kau mungkin membelinya di Beijing. Namun, kalung ini terlihat sangat bagus. Jika kau ingat di mana kau membelinya, aku pun ingin membelinya. Sepertinya terbuat dari batu giok hangat. Sangat cantik." Li Mumei menyukai kalung ini meskipun ia tahu kalung itu ada hubungannya dengan Ye Mo.
Ning Qingsui meletakkan kalung itu dan berkata setelah beberapa saat, Mu Mei, aku sudah mencari beberapa kasus kehilangan ingatan di internet. Jika itu benar-benar ingatan yang terukir di jiwa, maka bahkan jika kamu kehilangannya, kamu akan memiliki beberapa kesan tetapi aku sama sekali tidak memiliki kesan untuk Yemo. Ini berarti bahwa meskipun ada dia dalam ingatanku yang hilang, itu tidak penting. Jadi, aku tidak terlalu peduli apakah aku dapat memulihkan ingatan ini atau tidak. Kamu tidak perlu khawatir. Ning Qingsui melihat kekhawatiran di mata Li Mu Mei dan menghiburnya. Li Mu Mei berpikir dan setuju. Jika Qingsui benar-benar mencintai Yemo, bagaimana mungkin dia tidak memiliki kesan sama sekali? Mungkin Qingsui benar. Apakah dia tertipu oleh kata-kata manis Yemo selama dia tinggal bersamanya? Memikirkan hal ini, Li Mu Mei berharap dia bisa segera memberitahu Ibu Qingsui. Mungkin mereka salah sejak awal. Li Mu Mei tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya kepada Ning Qingsui dengan penuh semangat, Qingsui, apakah kamu tahu kuil Jueyun? Ning Qingsui menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu kuil Jueyun. Bagaimana dengan itu? Li Mu Mei berkata dengan misterius, di Luochang, mereka membangun kuil baru yang disebut kuil Jueyun. Kuil ini memiliki dua moto di pintunya, tersesat di awan gelap, bangunlah di kuil ini. Artinya, jika Anda memiliki pertanyaan yang membingungkan, Anda dapat membakar dupa dan memuja Buddha di kuil ini. Saya dengar kuil ini sangat nyata dan sangat populer di internet. Saya dengar biksu utama kuil ini bernama Wu Ming. Dia biksu yang sangat cakap. Bagaimana kalau kita pergi ke kuil ini dan membakar dupa, anggap saja ini sebagai perjalanan liburan. Ning Qingsui bertanya dengan bingung, kuil yang baru dibangun sangat populer. Apakah itu semacam rekayasa yang disengaja di internet? Li Mu Mei menggelengkan kepalanya dan berkata, itu aku tidak tahu, tetapi kudengar seorang biksu tua di kuil berkata dia memperoleh Tao di Luochang sehingga dia membangun kuil di Luochang. Ning Qingsui berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, mari kita pergi melihatnya. Aku sangat dekat dengan negara baik. Dibandingkan dengan tahun lalu, tempat ini tampak jauh lebih ramai. Banyak orang mengatakan itu karena kuil Jueyun. Sejak kuil Jueyun dibangun di sini beberapa bulan lalu, jumlah wisatawan di sini meningkat drastis. Ketika Ning Qingsui dan Li Mu Mei datang ke sini, mereka mendapati bahwa tempat ini memang sangat ramai. Tidak kalah dengan negara bagian Yu, yang merupakan kota besar. Kuil Jueyun memang sangat populer dan mereka harus berbaris untuk membakar dupa. Meskipun baru dibangun selama setengah tahun, jalan panjang yang dipenuhi toko-toko kemenyan dan persembahan telah dibangun. Jalan itu sangat ramai dan sebagian besar wisatawan akan datang ke sini untuk membakar kemenyan lalu masuk ke kuil dan bertanya tentang masalah mereka atau membuat permohonan. Sebelum pergi, mereka akan membeli beberapa artefak dari sini untuk mendapatkan keberuntungan. Setelah keduanya meminta untuk membakar dupa, antrean telah mencapai luar kuil. Di era ini, sebenarnya tidak ada yang menyerobot antrean. Mereka semua memiliki raut wajah yang saleh. Apakah benar-benar sekuat itu? Ning Qingsui melihat barisan panjang orang-orang ini dan merasa ragu. Seorang lelaki tua dengan sapu tiba-tiba berhenti di dekat mereka berdua. Ning Qingsui menatap lelaki tua itu dengan heran. Dia berusia 70-an tahun tetapi tampak sangat kuat. Dia melirik Ning Qingsui sekali dan menutup matanya. Tampaknya ada banyak biksu di kuil ini, tetapi sebenarnya tidak banyak yang memegang sapu seperti biksu berusia 70 tahun ini. Tepat ketika Ning Qingsui dan Li Mu Mei tidak tahu apa yang dilakukan biksu tua ini tiba-tiba membuka matanya dan berkata, saya Wu Guang, kalian berdua pelindung kehormatan tidak perlu mengantre. Kalian bisa masuk dan memberikan persembahan bersama saya. Li Mu Mei menatap biksu tua itu dengan waspada. Orang lain harus mengantre untuk membakar dupa. Mengapa mereka tidak perlu mengantre? Qingsui tampak sangat asing. Apakah biksu tua ini sedang merencanakan sesuatu? Biksu tua itu tampaknya tidak menyadari tatapan Li Mu Mei dan hanya berbalik untuk pergi setelah selesai. Ning Qingsui menarik Li Mu Mei, ayo kita lihat. Kalau kita antri, kita akan menunggu lebih dari 1 jam. Li Mu Mei melihat antrean yang panjang. Mereka mungkin tidak akan sampai di depan bahkan dalam waktu lebih dari 1 jam. Jumlah orangnya terlalu banyak. Ditambah lagi, biksu ini sudah sangat tua sehingga dia tidak mungkin punya niat buruk, bukan? Biksu tua itu membawa mereka berdua ke ruang zen terakhir. Ada lukisan pusa di ruangan itu. Keduanya tidak dapat mengenali pusa yang mana. Tuan Wu Guang, bukankah Anda mengatakan akan membawa kami ke tempat pembakaran sesaji? Mengapa Anda membawa kami ke sini? Li Mu Mei menjadi lebih waspada. Biksu Wu Guang meletakkan sapunya dan berkata Aimi Tuofo. Kemudian, dia berkata kepada Ning Qingsui, pelindung, Anda beruntung memiliki seorang guru yang mencerahkan saya, jadi saya ingin membantu Anda menyelesaikan masalah Anda, tetapi sebelum itu, saya perlu melihat artefak kalung pada Anda. Ning Qingsui meraih kalung itu dan berkata, Tuan Wu Guang, apakah Anda membicarakan hal ini? Ami Tuofo. Biksu Wu Guang melanjutkan, pelindung, Anda tidak perlu menurunkannya. Saya sudah memastikannya. Baiklah, Anda boleh membicarakan kebingungan yang Anda alami. Ning Qingsui menatap Biksu Wu Guang dengan heran. Bagaimana dia tahu bahwa dialah yang membutuhkan bantuan dan mereka tidak hanya datang untuk membakar sesaji? Li Mu Mei juga dapat melihat bahwa biksu tua ini tampaknya benar-benar mengetahui sesuatu. Sebelum Ning Qingsui berbicara, dia menyela, beberapa bulan yang lalu, Qingsui tidak sadarkan diri karena kecelakaan dan ketika dia bangun, dia kehilangan ingatan selama setahun tetapi semuanya normal menurut diagnosis rumah sakit. Kami ingin bertanya kepada Master Wu Guang, apakah ingatan itu dapat dipulihkan? Ning Qingsui segera menambahkan, iya, aku sudah mencari beberapa kasus tentang kehilangan ingatan. Kebanyakan dari mereka mengingat sebagian, tapi kenapa aku tidak mengingat apapun? Dan. Biksu Wu Guang duduk di atas bantal tetapi tidak menjawab setelah mendengar perkataan mereka berdua. Sebaliknya, dia berkata, pelindung, bisakah kamu memberitahuku di mana kamu mendapatkan kalung ini? Ning Qingsui mengerutkan kening, aku tidak ingat di mana aku mendapatkan kalung ini. Jika aku ingat, aku tidak
Apakah kamu sudah menguasai ilmu bela diri kuno? Tanya Wu Guang, tetapi kemudian dia menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia sudah menguasainya, apa yang bisa dia capai di usianya yang masih muda? Melihat Wu Guang menggelengkan kepalanya setelah menanyakan pertanyaan itu, Ning Qingsui bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru Wu Guang, saya belum pernah berlatih ilmu bela diri kuno, tetapi apa hubungan ingatan saya dengan latihan ilmu bela diri kuno? Wu Guang mengangguk dan berkata, pelindung, Anda tidak tahu. Setelah orang kehilangan ingatan karena kekuatan luar, mereka memang menyimpan fragmen. Terutama hal-hal yang Anda ingat dengan mendalam, ingatan ini akan kembali seiring berjalannya waktu. Namun ini sudah pasti, ada beberapa ingatan yang tidak dapat dipulihkan dan tidak akan menyimpan fragmen apapun. Ning Qingsui berkata dengan bingung, tetapi saya tidak merasakan apapun sama sekali. Jika orang-orang di sekitar saya tidak memberitahu bahwa saya kehilangan ingatan, saya bahkan tidak akan tahu. Dan, saya telah melihat banyak dokter dan spesialis barat mengatakan bahwa meskipun Anda sendiri tidak dapat mengingatnya, dengan orang-orang yang terus-menerus mengingatkan Anda tentang hal-hal yang sangat berkesan bagi Anda akan tetap merasa familiar dengan hal itu. Seharusnya tidak ada kesan sama sekali. Ami Tuofo. Biksu itu memanggil lagi dan berkata dengan serius, kamu menghadapi kekuatan besar yang menyebabkan kekacauan dalam jiwamu. Aku seharusnya tidak mengatakan ini kepadamu, tetapi karena kamu memiliki kalung yang dibuat oleh seorang Qian Bei sendiri dan kalung itu 10 kali lebih baik daripada yang terbaik yang pernah kulihat. Apa? Tuan Wu Guang, Anda mengatakan bahwa kalung ini dibuat oleh seorang Qian Bei Anda. Siapakah Qian Bei itu? Ning Qingsui bertanya dengan kaget. Dia melihat bahwa Wu Guang sudah berusia 70 tahun, bukankah Qian Bei ini sudah berusia 100 tahun? Namun, Wu Guang tidak menjawab pertanyaan Ning Qingsui. Ia hanya melanjutkan, ketika seseorang mengolah seni bela diri kuno hingga tingkat tertentu, Anda dapat memperoleh ki batin dan ketika Anda mencapai kondisi yang agak tinggi dengan ancaman kematian, Anda secara tidak sadar akan menggunakan ki batin untuk menyelimuti bagian paling berharga dari jiwa Anda dan kenangan Anda yang paling berharga. Kenangan ini akan muncul di kehidupan Anda berikutnya. Meskipun Anda tidak dapat mengingatnya sepenuhnya, Anda akan memiliki beberapa kesan samar. Tentu saja, maksudnya adalah tidak ada yang campur tangan. Namun, jika Anda tidak mati dan malah terbangun, maka memori yang terbungkus ini tidak akan diingat. Bahkan mungkin akan menghilang perlahan-lahan seperti apa yang terjadi pada Anda. Ning Qingsui tertegun sejenak sebelum bertanya dengan bingung, tapi aku belum pernah mempelajari seni bela diri kuno. Aku bahkan tidak tahu apa itu ki batin. Bagaimana bisa ia menyelimuti jiwa dan ingatanku? Wu Guang mengangguk, Ami Tuofo, bahkan jika kamu mengolah ilmu bela diri kuno hingga tingkat yang sangat tinggi, kamu tidak akan mampu melakukan hal seperti itu, apalagi pelindungmu bahkan tidak tahu ilmu bela diri kuno. Aku hanya mendengar bahwa tindakan ini tidak hanya membutuhkan kekuatan tetapi juga metode kultivasi yang ketat. Aku juga berpikir bahwa metode kultivasi yang mampu membungkus ingatan menjadi reinkarnasi tidak ada tetapi situasimu sangat mirip dengan kasus ini. Lalu, Tuan Wu Guang, jika memang begitu, bagaimana caranya aku memulihkan ingatanku? Meskipun Ning Qingsui tahu bahwa hal itu tidak akan terjadi padanya, dia tetap tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Wu Guang berkata, kecuali jika kamu berkultivasi dengan cara ini lagi dan mencapai setidaknya kondisi kekuatan saat sebelum kamu kehilangan ingatan. Maka, ingatanmu akan pulih secara otomatis dan kekuatanmu akan berlipat ganda. Namun, kamu mungkin masih tidak mengingat apapun, tetapi... Wu Guang ragu-ragu untuk waktu yang lama tetapi akhirnya tidak melanjutkan. Dia berkata, dua orang yang bertanggung jawab, saya akan bekerja sekarang. Kemudian, dia menutup matanya dan berhenti berbicara. Ning Qingsui dan Li Mumei saling memandang dengan ragu, lalu membungkuk sebelum keluar. Setelah keduanya keluar, mereka masih bingung. Apa yang dikatakan biksu tua ini tampaknya terlalu metafisik.